Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam. Siang Ibu. Ya, selamat berjumpa kembali ya dalam mata kuliah etika profesi teknologi informasi ya. Jadi tadi untuk kelasnya Bu Anita digabung ya dengan kelas E ya, kelas kita. Ternyata ini teman-teman apa namanya? Tadi pagi saya diinfokan dari Bu Ati ya kalau ternyata untuk apa namanya? Kelas E itu saya yang mengampu teman-teman, jadi nggak jadi ketemu Bu Ati ya teman-teman, mohon maaf ya, kecewa pasti. Yang Harwin pengen ketemu Bu Ati biar biar gantian ya. Tadi Bu Ati kalau nggak salah ada urusan ya teman-teman, jadi kebetulan jadi saya yang menggantikan beliau. Kemudian nanti kalau yang kelas E ini ya setelah UTS nanti tadi itu informasinya tuh katanya saya, tapi nanti ada Bu Ati juga yang membantu. Jadi nanti untuk gilirannya nanti kita menunggu informasi aja ya. Saya biasanya juga ngikut dari Bu Ati nanti gimana gitu teknisnya ya. Oh, kemarin beliau katanya switch gantian gitu sih, tapi nanti juga kita lihat aja ya gimana gitu. Kemudian untuk teman-teman yang kelasnya Bu Anita, nanti mungkin kaitannya ini ya teman-teman, presensi juga nanti tolong ya dari rekan-rekannya kelas Bu Anita, saya kurang hafal tadi. Jadi mohon maaf ya, mungkin ada teman-temannya yang belum masuk, silakan diinformasikan ya untuk kelasnya Bu Anita. Saya belum hafal kelasnya Bu Anita itu kelas A atau kelas yang mana ya, saya kurang hafal ya. D atau A atau yang mana itu. Nanti diinfokan ya ke teman-teman yang lain. Kemudian kaitannya kehadiran untuk kelasnya Bu Anita, nanti ketua kelas siapa ya? Untuk kelasnya Bu Anita. Nanti. Ada enggak ketua kelasnya untuk kelasnya Bu Anita? Dari teman-teman perwakilannya biasanya, atau siapalah yang biasanya jadi kayak koordinator gitu di kelas dari kelas Bu Anita. Ada mungkin bisa langsung aja open mic, siapa gitu nanti silahkan, biar nanti kalau misalkan Bu Anita menanyakan nanti saya bisa sampaikan ke beliau tadi apa ada ini ya, karena kaitannya presensi saya juga kurang tahu teman-teman. Kebetulan tadi yang diinfokan itu juga dari Bu Ati, saya dapat info kaitannya kelasnya Bu Anita itu bareng ya, ikut kelas teman-teman kelas E, kelasnya kami saya dan Bu Ati itu tadi dari Bu Ati juga. Jadi kaitannya presensi saya tanyakan kan tadi ke Bu Ati, Bu, untuk presensinya bagaimana gitu. Karena kan nanti biasanya kalau dibukakan itu dibukakan di dosen di saya ya. Tadi Bu Anita juga nggak nitip gitu loh untuk presensinya. Jadi mungkin nanti ada yang perwakilan enggak untuk ketua kelasnya yang kelasnya Bu Anita? Sudah hadir belum ketua kelasnya misalnya? Ada enggak? Ada enggak? Kalau misalkan nggak ada, soalnya nanti saya yang ditanggung jawabin siapa gitu. Paling nggak ada satu mahasiswa lah, volunteer nggak apa-apa. Siapa gitu yang perwakilan. Jadi nanti kalau misalkan ditanya saya bisa merefer ke mahasiswa siapa gitu nanti yang diberi tanggung jawab misalkan untuk kaitannya kehadiran. Karena di saya ini ya, saya pegang kehadiran untuk teman-teman kelas E gitu. Silahkan yang dari kelas Bu Anita, mungkin ketua kelasnya siapa? Atau siapalah yang apa sukarelawan gitu nanti. Silahkan. Ada? Ada enggak? Halo? Yang kelasnya Bu Anita, gimana? Ada enggak yang sukarelawan gitu? Atau mungkin dari saya nggak apa-apa nanti. Tapi nanti silahkan ya nanti mungkin disampaikan ya dari Bu Anita ya. Nggak apa-apa deh kalau misalkan nggak ada yang. Saya nggak apa-apa teman-teman, nggak usah. Ini juga ya mungkin dari kelasnya Bu Anita mungkin baru ya ketemu saya. Jadi mungkin agak ini ya apa namanya belum familiar. Oke, mungkin saya buka dulu kelasnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kita nanti di dalam pembelajaran ini ya, jadi bergabung ya dengan teman-teman kelasnya Bu Anita ya, teman-teman yang kelas E ya, kelasnya saya dengan Bu Ati. Kemudian mohon maaf tadi ya kaitannya dengan harusnya teman-teman bertemu dengan Bu Ati, jadi bertemu saya ya, mungkin agak kecewa. Jadi karena jadwalnya sebenarnya kata beliau mau switch gitu teman-teman, tapi beliau ada urusan, kemudian kaitannya dengan mungkin masih di awal saya daripada saya lupa ya, biasanya saya sering ini teman-teman kebablasan
karena kita apa ya, udah langsung kelas gitu, kadang-kadang saya takutnya lupa untuk presensi, jadi presensi saya letakkan di awal dulu ya. Kaitannya nanti sama ini juga, screenshot juga, nggak apa-apa deh dari saya. Tapi nanti silahkan dikonfirmasi atau nanti juga saya konfirmasi juga nggak apa-apa. Ini kelasnya Bu Anita kenapa sepi sekali? Nggak ada yang konfirmasi, saya juga nggak tahu soalnya. Kalau di kelas E kan ada Mbak Natasha ya. Kalau yang kelas teman-teman yang dari Bu Anita, nggak apa-apa sebenarnya teman-teman, nggak apa-apa. Kalau di kelas saya biasanya saya kayak open discussion gitu loh. Jadi kalau apa, jadi nggak usah ini ya. Mungkin saya ini ya. Mungkin kalau teman-teman angkatan dari 2019 ya kalau nggak salah ya. Jadi mungkin kurang familiar ya dengan saya. Jadi nggak apa-apa nanti kalau misalkan di kelas saya, itu saya Artika Arista ya, dosen pengampu untuk salah satu tandem untuk kelas E ya. Jadi nanti kalau misalkan teman-teman ada masalah atau ini langsung interrupt aja, nggak apa-apa. Kalau kelas saya seperti itu biasanya. Oke, kemudian kalau di kelas saya nanti kalau misalkan pas ini ya teman-teman, untuk saya minta untuk on cam, kalau bisa on cam silahkan on cam. Tapi kalau tidak bisa nggak apa-apa. Nanti yang penting namanya sudah sesuai ya, namanya yang ada di Zoom sudah sesuai dengan nama mahasiswa yang bersangkutan. Itu mungkin di awal saya, daripada nanti saya lupa, saya presensi dulu ya. Kemudian kaitannya untuk yang kelasnya Bu Anita, ada yang ini nggak, konfirmasi nggak siapa gitu ketua kelasnya atau koordinator kelasnya? Silahkan, nggak apa-apa, nggak usah malu-malu, sama aja kok. Ini juga temennya juga kan kelas E. Jadi silahkan, ada perwakilan. Nah, boleh ini, ada Mbak Anissa ya nanti. Nih, sebentar ya. Mbak Anissa ini nanti, ini ya, mohon izin ya untuk mohon bantuannya nanti kaitannya. Kalau di saya nggak apa-apa, maksudnya ini nanti saya share apa screenshotnya ya kalau dibutuhkan nanti untuk bukti di Bu Anita. Tapi kalau misalkan dari ini perwakilan Mbak Anissa nanti apa namanya, mau apa namanya, screenshot sendiri untuk listing namanya mahasiswa nggak apa-apa ya. Karena nanti untuk presensi saya ini ya, mohon maaf ya mungkin teman-teman yang dari kelas Bu Anita. Jadi saya presensinya karena dibukanya untuk kelas E, saya pegangnya akunnya kelas E, jadi silahkan ya nanti dikonfirmasi ya untuk ke Bu Anitanya. Nanti saya juga nggak apa-apa, ininya juga saya double gitu, dari saya juga nggak apa-apa. Kaitan nanti screenshot juga buat bareng-bareng nggak apa-apa nanti, karena sekalian gitu. Itu ya, sebentar. Saya izin share screen dulu. Sebentar. Untuk kehadirannya mungkin mohon maaf ya. Kalau saya biasanya dipanggil langsung ya untuk kelas E. Ini langsung aja saya share screen all aja kali ya. Atau ini dulu aja. Ini mohon maaf ya teman-teman yang dari kelasnya Bu Anita. Jadi silahkan mungkin dari Mbak Anissa ya tadi ya. Mbak Anissa tolong nanti screenshot dulu aja ya nggak apa-apa. Maksudnya yang ada listingnya mahasiswa dulu. Jadi nanti sebelum yang on cam nanti bareng-bareng nggak apa-apa. Kalau mau di ini screenshot dulu. Jadi saya bantuin absen dulu untuk yang kelas teman-teman kelas E ya. Silahkan untuk teman-teman kelas E ada Muhammad Askar Rizky, Ada Bu, ada. Berliana Septiani, Astri Widianti, Hadir, Bu. Nurholis Adam, ada? Hadir, Bu. Oke, Nabil Muhammad, ada? Hadir, Bu. Oke, Irma Zerlina, ada? Hadir, Bu. Marcelindra, maaf, ada? Hadir, Bu. Oke, Aisyah Al Syafira, ada? Hadir, Bu. Oke, Komang Lucinta, ada? Hadir, Ibu. Oke, Savana Hidayati, ada? Teman-teman? Hadir, Ibu. Oke, Cuita Istiqomah, ada? Mbak Cuita? Mungkin teman-teman ada info? Teman-teman kelas E, ada info enggak? Tadi nggak ada ini ya. Ada enggak yang namanya ini? Cuita, sebentar ya. Oh, ini ada. Ada mahasiswanya, Cuita Istiqomah. ada masalah. Nggak apa-apa ya, ada listing. Nanti biasanya dikonfirmasi ya. Oke, Rizka Maulidina ada? Hadir, Bu. Natasha Febrianti? Hadir, Bu. Oke, Widya Anissa? Hadir, Bu. Regina Josephine? Ada? Hadir, Bu. Maulana Yusuf? Ada? Ada, Ibu. Oke, Rinda Aulia? Ada, teman-teman? Hadir, Bu. Oke, Naila Nulani? Ada? Hadir, Ibu. Oke, Muhammad Albir Injal? Ada? Hadir, Bu. Oke, Helwa Sauda?
Hadir, Bu. Sofi Aisyah. Mbak Sofi, ada? Hadir, Bu. Oke. Siti Fatimah, ada? Oke, Alia Rasenta, ada? Hadir, Bu. Oke, Alivia Sari. Hadir, Bu. Baihaki Firdaus, ada? Hadir, Bu. Oke, Firsa Alivia, ada teman-teman? Hadir, Bu. Oke, lanjut Andika Rizky, ada? Hadir, Bu. Santiana, ada? Hadir, Bu. Oke, Maulida, ada? Hadir, Bu. Fitri Kurniawati, ada? Ada teman-teman mungkin info Mbak Fitri? Fitri Kurniawati ada mungkin teman-teman? Oh ini ada. Mic-nya ada problem ya? Enggak ada ini ya, oke. Dian Aziza ada? Hadir, Bu. Oke, Stefani Helga ada? Hadir, Bu. Oke, Yusia Ruhut ada teman-teman? Hadir, Bu. Kemudian Muhammad Askal ada? Hadir, Bu. Oke, Rizky Auma Malik ada teman-teman? Hadir, Bu. Oke, Raihan Halik, Hadir, Bu. Hansen Khalista, Hadir, Bu. Astrid Fadila ada? Hadir, Bu. Oke, Catherine Maharani ada? Hadir, Bu. Oke, Ahmad Dhani Wirawan ada? Hadir, Bu. Oke, Aulia Mahmudah ada? Hadir, Bu. Oke, Muhammad Razif. Hadir, Bu. Oke, alhamdulillah full teman-teman untuk kelas E. Untuk yang teman-teman kelasnya Bu Anita, ini ya nanti mohon bantuannya ya tadi Mbak Anissa tadi untuk mendokumentasikan listing namanya ya mungkin kalau beliau nanti menanyakan. Jadi silahkan ini ya teman-teman untuk kehadirannya di teman-teman mahasiswa mungkin terlihat ya. Untuk kelas E alhamdulillah aman ya. Nanti tinggal menempuh UTS-nya ya. Semuanya full. Insya Allah tidak ada masalah. Oke, kemudian Mbak Anissa gimana? Silakan open mic aja nggak apa-apa Mbak. Untuk kelas yang mungkin nggak terbiasa ya. Kalau di kelas saya biasanya kayak gitu. Teman-teman mahasiswa langsung saya ini ya instruksikan open mic. Kalau kelas saya biasa nggak apa-apa Mbak. Iya, tadi saya udah coba tanya Bu Anita lewat chat, katanya melalui presensi yang ada di Leeds aja untuk teman-teman kelas A. Oke, sip. Ya udah nggak apa-apa. Silahkan. Ya gitu aja. Silahkan ya. Makasih, nanti. Bu. Ya sama-sama. Silahkan untuk teman-teman kelas A. Oh kelas A ya. Berarti kelas A. Silahkan rekan-rekan kelas A nanti mengisi presensi yang dari Leeds ya. Karena sesuai instruksi masing-masing dosen pengampu ya. Jadi kalau dari Bu Anita tadi sudah dapat info dari Mbak Anissa tadi, silahkan mengisikan yang di Leeds ya untuk teman-teman kelas A ya. Karena saya kurang tahu juga nanti bagaimana ininya ya. Jadi silahkan diikuti instruksinya ya. Oke, kemudian ini tadi ya. Oke, sudah kok Mbak Fitri tadi sudah. Oke, tadi ya Mbak Juwita juga sudah. Untuk kelas yang E, insya Allah full ya, tidak ada masalah. Mungkin di teman-teman terlihat ya. Oke. Kemudian tadi kehadiran sudah. Oh ini saya yang sering kelupaan, mohon maaf ya teman-teman. Screenshot ya yang dari saya. Nanti saya share nggak apa-apa teman-teman di ini kalau misalkan diperlukan. Nanti biasanya saya ini. Sebentar ya. Ini saya stop share dulu. Mungkin teman-teman yang bisa open cam, on cam, silahkan bisa open cam dulu untuk dokumentasi, tetapi yang nggak bisa nggak apa-apa. Kan ada namanya. Yang penting namanya sesuai dengan nama mahasiswa masing-masing. Gitu. Oke, ada 4 slide ya, sebentar ya. Yang bisa on cam silahkan on cam, yang nggak bisa nggak apa-apa. Kan namanya sudah disesuaikan. Gitu. Silahkan karena ada 4 slide ya, jadi agak bergilir dulu. Dari slide pertama saya hitung ya dari 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Ntar saya save dulu ya teman-teman. Oke, kemudian untuk yang slide kedua silahkan mempersiapkan diri. Oke, yang bisa on cam silahkan on cam teman-teman. Oke, slide 2, 5, 4, 3, 2, 1.
Oke. Masih ada 2 slide lagi, sebentar ya. Mohon maaf. Mohon maaf ya teman-teman, tadi kelasnya mulainya agak lama mungkin. Karena teknis ya, tadi kita digabung gitu. Saya juga agak bingung tadi, nunggu agak penuhan dulu. Oke, saya geser ke slide ketiga. Silahkan yang bisa on cam dulu. Saya hitungin ya, yang slide ketiga. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, rata-rata off yang ketiga. Tapi nggak apa-apa, kan ada namanya juga. Sebentar. Silahkan teman-teman yang belum mengisi ya. Tadi yang kelas A untuk mengisikan presensinya ya. Jangan lupa. Nanti Bu Anita mengeceknya dari presensi yang di leads ya. Kemudian yang terakhir ya teman-teman. Yang bisa on cam, silahkan. Saya hitung ya. Ke belakang dari 5, 4, 3, 2, 1. Oke, sip. Silahkan kalau yang off cam nggak apa-apa. Silahkan kalau misalkan takutnya nanti mengganggu jaringan. Silahkan kalau di kelas saya ini ya. Silahkan nggak harus on cam teman-teman yang di kelas saya. Jadi untuk pembelajaran yang penting untuk pas ini aja dokumentasi. Kalau misalkan mau on cam nggak apa-apa, tapi kalau misalkan dikiranya itu memberatkan jaringan, koneksinya kurang stabil, silahkan off cam nggak apa-apa. Sebentar ya, sudah saya save dulu. Kemudian saya geser dulu sebentar. Saya izin share screen dulu. Oh, ini tadi ya Mbak Natasha yang kelas E ya. Tadi menanyakan kaitannya dengan pretest ya di leads ya kalau nggak salah. Nah, kalau yang di kelas E tidak ada pretest ya, tapi nanti di akhir ada kayak kemarin ya penugasan. Nah, tapi nanti saya tawarkan juga sih kelompok atau enggaknya nanti kita di akhir aja, gampang nanti. Kemudian kalau di teman-teman kelas A ini ya coba nanti ditanyakan dengan Bu Anita ya, bagaimana gitu. Soalnya kalau di kelas E tidak ada ya, kalau dari kelas saya Bu Ati tidak ada ya untuk pretestnya. Nanti kelas A silakan dikomunikasikan langsung ya nanti. Jadi mungkin kalau di sini saya kita barengan belajar barengnya ya. Kalau untuk teknis penugasan dan kuis dan teknis kaitannya apa ya, bagaimana kelasnya nanti misalkan tadi ya kuis ataupun penugasan nanti silahkan nanti tanya ke Bu Anita saja ya, soalnya nanti takutnya nanti kalau saya juga ikut tugas, nggak tahu kalau beliau juga ada tugas atau gimana gitu. Jadi nanti mending dikonsultasikan ke beliau saja ya untuk kelas A ya nanti. Oke. Bentar ya teman-teman, masih ada yang masuk. Oke, saya izin share screen dulu ya, sebentar. Ini kaitannya dengan materinya. Di teman-teman sudah terlihat ya untuk slide-nya di pertemuan 7. Jadi kita sudah menginjak pertemuan ke-7, kita sudah mau memasuki UTS ya. Jadi nanti teman-teman kaitannya UTS sebenarnya kalau untuk teknis mungkin malah teman-teman lebih tahu ya dibandingkan saya karena saya baru ya teman-teman. Jadi kaitannya teknis itu gimana nanti silakan menyesuaikan informasi ya mungkin ya dari prodi ya. Jadi bagaimana untuk terkait jadwalnya dan juga nanti mekanismenya ya kalau soal dan sebagainya saya kurang tahu juga ya teman-teman. Nanti mungkin koordinator ya nanti saya juga karena saya belum dapat info kaitannya misalkan harus membuat soal atau bagaimana gitu. Jadi sepertinya nanti kalau setahu saya sih biasanya kalau dari materi itu kan sama ya. Kalau di kita ya, kalau di kampus kita modelnya sama ya. Jadi mungkin hanya masing-masing kelas dengan Bapak Ibu dosen ini ya pengampu atau yang menyampaikan materi saja yang berbeda ya, tapi materinya kita tetap sama gitu. Jadi mungkin kaitannya dengan soal nanti biasanya mungkin sama ya. Jadi antar kelas tetapi hanya saja mungkin yang ngoreksi teman-teman. Nanti Bapak Ibu dosen pengampu kelas masing-masing. Seperti itu ya. Jadi mungkin teman-teman malah lebih tahu ya kaitannya teknis ya. Nanti silakan nanti mengikuti bagaimana ya untuk UTS-nya ya. Kemudian kita sudah masuk ke pertemuan 7. Pada topik kali ini kita akan membahas terkait dengan cyber ethic ya teman-teman. Sebentar ya, saya keluarin ini dulu. Apa namanya? Laser pointer. Sudah terlihat ya di teman-teman materinya. Kaitannya dengan cyber ethic atau etika menggunakan internet. Nah, nanti ada ini ya teman-teman, netiquette. Nah, mungkin teman-teman udah pernah kenal ya.
kaitannya dengan materi ini, kita mengawali dulu teman-teman. Sebagai pendahuluan, kita tahu ya, kenapa kita harus memiliki etika dalam melakukan surfing ya tadi ya, menjelajahi internet ya. Nah, di sana tentunya kita berawal dari ini teman-teman, adanya internet dulu ya. Internet itu didefinisikan di sini sebagai suatu jaringan yang menghubungkan komputer di seluruh dunia. Jadi tanpa ada batasan ya teman-teman. Di sini tentunya dengan adanya internet, terlebih lagi di kondisi seperti ini ya teman-teman. Di kondisi pandemi kita tetap bisa berkomunikasi ya secara ya kita katakan tidak secara langsung ataupun bisa juga ya kita istilahkan secara langsung ya, tetapi menggunakan platform atau teknologi yang ada ya. Jadi kita bisa menggunakan beberapa aplikasi tertentu misalkan kayak kita kebetulan di kelas, nah teman-teman kebetulan bisa tersebar ya di seluruh Indonesia yang kebetulan misalkan tidak sedang berada di Jakarta ya di kampus atau di area dekat kampus, teman-teman juga bisa mengikuti pembelajaran di kelas dengan kita menggunakan internet ya, memanfaatkan teknologi internet. Nah, sebagai teknologi utama di sini tentunya dari internet itu tadi pasti ini ya dengan adanya internet tentunya kita dapat ini ya teman-teman di sini ya memberikan dampak cukup signifikan ya di dalam berbagai aspek kehidupan kita. Jadi di sini kita nanti cukup ini ya berpengaruh teman-teman. Di sini ada beberapa dampak kaitannya dengan adanya internet ya. Nah, di sini mungkin dari teman-teman mahasiswa ada yang ingin menyampaikan penjelasan dari beberapa bagian ini slicing ya, potongan ini teman-teman. Kebetulan materi kalau tidak salah dari Bu Anita ya di sini ya. Jadi ya, saya hanya membantu menjelaskan. Jadi teman-teman mungkin ada yang ingin membantu menjelaskan seperti apa gitu. Kalau di kelas saya biasanya ini ya teman-teman kelas E biasanya saya encourage atau saya dorong untuk bisa ikut berpartisipasi ya di dalam kelas itu biasanya ini teman-teman ada reward point-nya sih biasanya. Jadi nanti poin keaktifan sih teman-teman. Jadi kalau bisa ikut berpartisipasi, diskusi atau memberikan tanggapan gitu, ikut menjelaskan misalkan ataupun nanti bisa ini ya teman-teman memberikan contoh misalkan. Nah, itu biasanya saya ini ya instruksikan ke mahasiswa tersebut untuk ini ya menyertakan nama sama NIM-nya di chat gitu. Nah, kalau di kelasnya Bu Anita mungkin nanti ini ya nggak apa-apa teman-teman. Nanti kalau misalkan dari kelas Bu Anita silahkan, nggak apa-apa. Tapi nanti mungkin menyertakan ya kelasnya ya. Jadi biar saya juga nggak bingung ya. Jadi dari teman-teman kelas A gitu, ada kelasnya juga mungkin kalau kali ini ya. Jadi ada nama, NIM sama kelasnya ya. Jadi biar nggak bingung nanti ini ya saya listing juga nggak apa-apa. Nanti saya informasikan ke Bu Anita gitu. Nanti biar beliau yang ini ya. Tuh. Ada mungkin yang ingin menjelaskan dari teman-teman mahasiswa kaitannya dengan dampak tadi ya, adanya internet tadi di dalam kehidupan nih. Ada beberapa. Nah, di sini ada beberapa slides ya. Nah, ada yang ingin ikut menjelaskan mungkin sebelum saya bahas mungkin ada mungkin dari teman-teman. Silahkan. Kalau ada saya beri kesempatan dulu. Jadi kalau di kelas saya ini ya teman-teman nggak apa-apa kayak open discussion gitu. Biasanya saya instruksikan ke teman-teman mahasiswa gitu. Jadi tidak harus single source. Jadi informasi tidak harus selalu dari saya. Mungkin teman-teman sudah melihat ya dari video atau mungkin baca dari artikel. Jadi teman-teman juga ini ya bisa juga sharing knowledge yang sudah teman-teman dapatkan di kelas. Jadi bisa sharing ke teman-teman yang lain gitu. Mungkin ada? Kalau belum kita bahas ya. Oke, kaitannya dengan dampak di sini. Nah, penggunaan internet tadi ya, kita tahu ya dengan adanya internet tentunya akses informasi di sini tanpa batas limit waktu ya, bahwa kita bisa mengakses ya 27 ini ya, 24/7, 24 jam dalam 7 hari ya. Jadi kita bisa melakukan akses itu kapanpun ya. Nah, di situ kapanpun, kemudian dimanapun gitu ya biasanya. Kemudian karena kita ini ya, kalau misalkan bertransaksi di internet itu kan tidak ada ini ya teman-teman
meskipun kita berada di zona waktu yang berbeda, mungkin antara teman-teman bisa ya yang tinggal di WIT, kemudian dengan di WIB itu bisa berbeda ya. Tetapi kan ini ya, atau mungkin teman-teman yang kebetulan mungkin punya keluarga atau kolega di luar negeri. Nah, itu meskipun time waktu yang berbeda atau teman-teman berbelanja online di luar negeri itu pun tetap ini ya, teman-teman bisa melakukan ini ya, transaksi ataupun kegiatan apapun melalui internet meskipun berbeda jamnya. Kemudian kaitannya dengan biaya, biaya tentunya akses internet ini tidak ini ya teman-teman. Kaitannya biaya mungkin kalau dulu itu bisa dikatakan mungkin belum belum ini ya teman-teman, belum harganya belum terlalu terjangkau kalau dulu. Tapi saya kurang tahu juga sih kalau dari teman-teman mengalami atau tidak. Dulu itu pulsa itu juga masih belum belum terlalu banyak teman-teman. Jadi akses ke internet itu warnet itu juga masih terbatas sih teman-teman. Waktu itu mungkin saya masih SMP, teman-teman bisa jadi kalau misalkan kita ke internet itu cuman ke ini teman-teman, kalau nggak di sekolah ataupun di ini teman-teman warnet. Jadi jarang sih teman-teman rumah yang kecuali mungkin keluarga tertentu yang memang sudah ini ya berlangganan gitu. Jadi belum belum terlalu umum untuk penggunaan internet. Mungkin kalau teman-teman bisa masih SD ya atau TK gitu ya. Jadi waktu itu sih belum terlalu ini ya. Tetapi kalau saat ini apalagi kondisi pandemi sepertinya infrastruktur juga semakin ini ya teman-teman, dibuat untuk mensupport ya kondisi sehingga, biayanya juga bisa ini ya ditekan ya jadinya. Lebih baik sih sekarang itu. Kemudian kemudahan akses. Nah, teman-teman untuk mengakses media pembelajaran tidak harus ya selalu berpaku ya, istilahnya terfokus pada materi yang diberikan Bapak Ibu dosen. Teman-teman bisa juga mengeksplor apakah itu lewat YouTube ataukah teman-teman baca buku atau artikel. Jadi tidak harus single source ya. Kita harus harus selalu sesuai. Nggak apa-apa teman-teman, silahkan membaca dari beberapa sumber lain. Kalau dinilai itu relevan ya. Jadi hati-hati juga teman-teman kaitannya mungkin ini ya, kalau menyusun skripsi itu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman mengambil dari internet, pastikan teman-teman menyertakan sumbernya dari mana, misalkan seperti itu. Jadi dengan kemudahan itu tentunya juga ini ya, hati-hati juga kalau misalkan teman-teman menyusun skripsi. Karena kemudahan akses di sana tidak jarang kayak semacam ini teman-teman. Wikipedia. Wikipedia itu kan juga mudah ya. Setiap orang bisa ini teman-teman ikut ambil adil menyusun struktur dari Wikipedia itu. Jadi misalkan ini ya, rincian ya atau penjelasan ataupun biografi tentang seseorang itu bisa diubah-ubah gitu. Nah, itu juga ya mungkin perlu hati-hati ya kalau sumber seperti Wikipedia itu dijadikan sumber di dalam misalkan kayak penelitian penelitian ataupun kaitannya dengan skripsi. Nah, karena di sana ini ya memungkinkan banyak orang untuk ikut ini teman-teman melakukan ini ya perubahan gitu. Jadi kaitannya dengan kevalidan informasinya silahkan bisa ditelusur lebih lanjut. Kemudian kemudahan membangun relasi. Nah, teman-teman dengan adanya sekarang ini internet, teman-teman juga bisa memanfaatkan sosial media ya. Jadi tidak harus meskipun kita nggak bisa diskusi, misalkan antar teman ada tugas kelompok, nggak bisa diskusi secara tatap muka, teman-teman juga bisa ya membangun relasi dengan berbagai platform sosial media. Atau bahkan teman-teman malah bisa mengenal ya teman-teman yang lain, bahkan di luar UPN atau mungkin di luar negeri itu bisa ya, karena mungkin dengan kesamaan mungkin kalau kaitannya kita bahas kemarin di minggu lalu ada komunitas ya teman-teman ya. Kebetulan misalkan kebetulan pencinta game tertentu gitu ya, dia punya komunitas pengen membangun relasi gitu kan bisa. Kemudian materi dapat diupdate. Nah, ini juga ya materi kalau kaitannya dengan internet, segala sesuatu yang ada di internet itu biasanya ini ya teman-teman bisa diakses oleh banyak orang dan ada juga yang memungkinkan untuk perubahan juga diedit ya. Ya seperti yang Wikipedia itu ya. Jadi kalau itu dijadikan sumber, teman-teman harus berhati-hati juga. Pastikan ada teman-teman ini ya bisa istilahnya melacak kembali ya bahwa itu benar-benar sumber dari sumber yang valid gitu. Kemudian pengguna internet ini ya merambah ya karena kita di dalam kondisi pandemi seperti ini kita tahu ya nggak cuman ini ya teman-teman yang di bidang IT sekarang teman-teman mungkin mahasiswa di jurusan yang lain juga memanfaatkan ini ya teman-teman
internet, terutama mungkin untuk pembelajaran, untuk melakukan kegiatan bisnis ataupun yang lain ya, karena kita ini ya harus mengkondisikan ya kondisi saat ini yang ya ada ketentuan baik itu WFH, kemudian school from home juga ya, berbagai hal yang apa ya, istilahnya membatasi kita ya dalam kaitannya beraktivitas ya. Kemudian kaitannya dengan dunia maya. Nah, di sini dunia maya ini dijelaskan sebagai suatu ekosistem bioelektronik, di mana di sini kaitannya ada ini ya teman-teman, beberapa komponen ya. Baik itu nanti di dalamnya ada fiber optik, kemudian elektromagnetik, kaitannya dengan berbagai hal ya yang bisa membantu tadi ya apa namanya, meng-create ya atau menciptakan dunia digital ya. Nah, tadi yang bisa memungkinkan akses untuk komunikasi secara virtual. Nah, di sini tentunya kaitannya dengan dunia maya. Nah, operasinya tentunya kita bisa katakan ya bahwa operasinya itu lingkupnya secara virtual atau maya. Kemudian dunia cyber ini berubah ya dengan cepat ya. Kita tahu ya teman-teman, misalkan update sesuatu hal, kalau kita dulu pakai konvensional, pakai mungkin informasi lah, mengalirnya informasi, kita pakai cara konvensional, katakanlah kita menggunakan ini ya teman-teman, koran yang masih koran kertas ya. Nah, itu kan harus ganti hari baru ini ya teman-teman, update ya informasi terbaru. Nah, sekarang sudah ada digitalisasi ya. Sudah ada apa namanya? E-newspaper mungkin ya. Jadi koran-koran elektronik yang teman-teman bisa ya cukup dengan mengakses mungkin atau berlangganan ataupun mengakses halaman website dari salah satu penyedia ini ya koran gitu. Nah, teman-teman sudah bisa mendapatkan informasi terkini ya, kayak gitu. Kemudian dunia maya ini tidak mengenal batas teritorial ya, teman-teman. Kita tahu sendiri tadi ya bahwa kita dengan adanya internet itu teman-teman yang ada di luar negeri ataupun teman-teman yang ada di Indonesia, nah itu kan bisa ya, yang mungkin terlihat teman-teman ini ya melakukan semacam kayak bisnis ya teman-teman. Jadi bisa melakukan bisnis, teman-teman bisa beli tuh produk-produk ataupun jasa layanan dari luar negeri. Kebetulan misalkan barang atau produk tadi tidak tersedia ya di Indonesia, teman-teman pengen tuh kebetulan smartphone ataupun apapun yang mungkin tidak tersedia ya, alat-alat apapun atau alat-alat teknologi yang tidak ada di Indonesia. Nah, teman-teman bisa tuh membeli di luar negeri. Tapi kan bisa menggunakan internet tadi ya, menggunakan e-commerce ya. Jadi macam-macam. Kemudian dapat melaksanakan aktivitas ya tanpa harus ini ya teman-teman menunjukkan identitas. Nah, ini bisa sifatnya anonim juga teman-teman. Kalau teman-teman mungkin kalau zaman dulu ada ini ya, apa namanya? Saya agak lupa dulu. Jadi sebelum Facebook itu ada teman-teman. Tapi saya nggak tahu kalau di teman-teman kayaknya Gen Z ya. Jadi teman-teman yang kelahiran apa ya? Berapa 2000-an mungkin ya. Jadi masih muda-muda banget. Jadi saya nggak tahu kalau dulu sebelum apa Friendster apa ya? Saya agak lupa namanya dulu. Zaman dulu gitu. Itu kan kalau nggak salah semacam kayak chat gitu ya, platform untuk chat gitu ya. Saya kurang tahu, kayaknya bisa juga sih anonim gitu ya, kayak pertemanan gitu kan. Friendster apa ya namanya, saya agak lupa, zaman dulu. Tapi nggak tahu saya, teman-teman masih ngalamin atau enggak. Saya dulu ngalamin tapi SMP apa-apa gitu, tapi nggak terlalu ini sih. Nah, kalau sekarang mungkin teman-teman juga bisa ya, banyak sih kayaknya, apa namanya, platform atau aplikasi yang bisa ini ya, anonim gitu ya. Kemudian informasi di dalamnya bersifat publik. Nah, ini juga teman-teman kaitannya dengan ini ya, cyber etik ya teman-teman. Sekali informasi yang ada di internet itu ya, teman-teman sekali merilis sesuatu ke internet, nah itu biasanya sih akan ada di sana cukup lama sih karena gitu. Kecuali nanti indexingnya sudah tidak terindeks lagi ya biasanya teman-teman. Jadi biasanya memang proses indexing itu agak sedikit lama, tetapi setelah ada di internet biasanya makanya agak berhati-hati juga ya teman-teman kaitannya dengan informasi pribadi biasanya. Informasi pribadi teman-teman apakah nomor KTP, kemudian data KTP itu sendiri bahkan, ataupun apapun yang kaitannya personal teman-teman. Nah, itu hati-hati ya, jangan apa ya, kalau sekali publicize atau keluar gitu ya, takutnya itu disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab gitu. Kalau memang itu boleh
apa ya dipublikasikan tidak apa-apa. Tetapi kalau tidak ya harap berhati-hati ya. Karena sekali kita merilis sesuatu di internet itu biasanya sticks di situ, berada di situ. Nah, gitu. Biasanya sih tetap terindeks, teman-teman. Tapi kalau sudah beberapa saat tertentu biasanya bisa juga kok hilang juga sih. Enggak apa sih kalau hilang saya kurang tahu ya. Kayaknya ini sih, teman-teman. Maksudnya bersih juga bisa, tapi indexing-nya itu tidak jarang kalau misalkan hitungan bulan itu biasanya masih ada gitu. Jadi hati-hati aja sih teman-teman kalau merilis sesuatu gitu loh. Jadi pastikan itu nanti kaitannya dengan etikanya nanti kita bahas juga. Sebentar ya, ini ada floating notification sebentar. Nah, aturan di dunia maya. Di sini ada beberapa nih. Bu Anita ini ya mencantumkan beberapa aturan di dunia maya. Mungkin dari teman-teman mahasiswa yang sudah membaca, biar nggak bosan. Dari teman-teman ada yang dapat gambaran nih dari beberapa hal ini kaitannya dengan aturan. Ada yang ingin menjelaskan? Adakah dari teman-teman? Oke, belum ya. Kita lanjut dulu ya. Aturan dunia maya di sini. Kita mulai dari atas mungkin ya, karena ada panahnya di sini ya. Jadi di dunia maya ini kita bisa melakukan kegiatan mirip dengan kegiatan di real space, ya, seperti kelas ini teman-teman. Nah, kita bisa melakukan perniagaan, commerce juga bisa ya, electronic commerce ya kita menggunakannya ya, atau sekedar sosialisasi ya. Jadi kayak kelas itu karena kita sudah beralih ya teman-teman, jadi virtual classroom ya teman-teman, kita tidak harus teman-teman ada apa ya istilahnya secara fisik ya teman-teman, interaksi secara fisik itu tidak harus selalu dibutuhkan dengan adanya dunia maya karena kita bertransformasi juga ya, kayak kita berniaga melakukan jual beli itu tidak harus ya teman-teman dengan harus bertemu secara fisik, tinggal teman-teman memilih ya opsinya ya di sana apakah ingin COD ataukah mungkin dengan beberapa fitur layanan yang disediakan oleh si penyedia jasa e-commerce. Kemudian dikaitan dengan dunia maya, aturan ini didefinisikan bersama. Biasanya teman-teman ketika menggunakan suatu aplikasi lah, katakanlah aplikasi biasanya mungkin yang apa namanya di sana melibatkan banyak orang, tentunya ini ya teman-teman ada rules ya, aturan-aturan tersendiri ya. Nah di sini yang ditentukan ya. Jadi mungkin ada aturan-aturan tersendiri yang berbeda dengan aturan di dunia nyata ya, karena hukum-hukumnya mungkin bisa berbeda teman-teman. Nah kaitannya dengan hukum nanti mungkin kita bisa merujuk ya nanti kalau misalkan di akhir nanti ini ya teman-teman apa namanya kita bisa merujuk ke ini apa namanya UU ITE ya. Jadi melihat kalau di UU ITE itu seperti apa gitu ya kaitannya dengan hukumnya ya standar hukumnya. Kemudian aturan sopan santun. Nah ini juga teman-teman ini juga perlu diperhatikan kaitannya dengan aturan sopan santun ya teman-teman ketika apa namanya menggunakan misalkan katakanlah sosial media yang sering terjadi kasus itu sosial media ya biasanya. Sosial media itu teman-teman ingin menyampaikan suatu pendapat, opini misalkan katakanlah. Nah, itu teman-teman perlu berhati-hati ya. Tidak jarang hal ini bisa menimbulkan beberapa masalah juga ketika kita menyampaikan sesuatu hal. Karena nanti mungkin bisa saya hubungkan dengan kaitannya UU ITE ya teman-teman. Di UU ITE itu kemarin itu kebetulan saya ada ini ya, kayak pelatihan gitu teman-teman. Nah, kebetulan saya baca kasus itu jadi ada kasus teman-teman di mana ini ya kaitannya dengan jadi beliau itu mungkin teman-teman pernah dengar, saya agak lupa namanya. Jadi kalau mungkin kalau kelas A ini ya teman-teman saya kurang tahu seperti apa. Kalau kalau Bu Anita saya juga pernah ikut kelas beliau ya, tapi mungkin mata kuliahnya sedikit berbeda. Kaitannya dengan apa etika profesi ini, mungkin teman-teman ini ya kalau di kelas E biasanya saya kenalkan ke teman-teman untuk menghubungkan sama contoh-contoh real aja yang ada di kehidupan sehari-hari. Jadi nggak terlalu ini ya teman-teman, nggak terlalu apa namanya asing ya dengan apa namanya. Jadi konteks-konteks di pembelajaran lebih teman-teman hubungkan dengan kasus-kasus di dunia real aja. Jadi jangan apa tidak terlalu teoritikal sih teman-teman kalau di kelas E biasanya. Kalau di kelas A mungkin ini ya. Nanti silahkan menyesuaikan ya kaitannya dengan biasanya kalau di saya. Di saya pembelajarannya biasanya kayak gitu teman-teman. Jadi biasanya saya hubungkan dengan contoh biar teman-teman nggak terlalu apa ya kesulitan gitulah.
Nah, kaitannya dengan tadi, nah itu teman-teman, jadi dia merecord ya teman-teman, komunikasi dari atasan, tetapi komunikasinya itu ada komunikasi yang berbau negatif teman-teman. Kebetulan dari record itu tadi diajukan teman-teman. Nah, justru yang mengajukan record itu ada, mohon maaf ya, ada konten mungkin mohon maaf ya pornografinya di sana. Nah, itu ternyata ketika diajukan malah justru orang yang mengajukan tadi istilahnya mohon maaf ya, karena yang mengajukan itu putri beliaunya. Nah, beliaunya yang putri tadi itu malah justru yang kena pidana, teman-teman. Padahal yang menyampaikan ungkapan tidak baik itu dari atasannya beliau gitu. Beliau itu ingin melaporkan atasannya karena dia ini ya melakukan tindakan yang mohon maaf ya itu kan ini juga ya melanggar etika juga ya. Nah, seperti itu kepada bawahan kan. Ternyata malah justru mbaknya yang mengajukan itu kena hukum, kena sanksi hukum. Nah, hal itu juga sempat ya saya baca itu di Ombudsman teman-teman diajukan itu kaitannya dia nariknya dari UU ITE juga. Jadi UU ITE itu dikembalikan juga. Jadi dibalik teman-teman. UU ITE itu nanti mungkin kita bisa melihat ya rinciannya nanti. Jadi di UU ITE itu ini teman-teman ada ini ya apa namanya statement di sana kalau tidak salah itu ini apa namanya menyebarluaskan apa ya informasi private atau apa gitu. Jadi kan dia record tadi. Nah, itu. Jadi pencemar dia masuknya jadi apa yang mbaknya yang Putri tadi bukan namanya Putri tapi karena dia wanita ya. Jadi dia itu kena ini teman-teman pencemaran nama baik, dituntut balik gitu loh karena UU ITE. Nah, itu juga kebetulan tetangga saya juga ada teman-teman karena di Facebook gitu ya. Dia bilangin atasannya tertentu tidak baik bla bla bla, dia akhirnya juga kena hukuman kalau nggak salah 2 bulan apa ya kalau nggak salah itu juga pengalaman yang tidak enak teman-teman. Jadi hati-hati teman-teman ketika menyampaikan opini ataupun apa ya mungkin pendapat teman-teman di sosial media atau di platform yang ada di dunia maya ya. Jadi hati-hati di sana. Banyak kasus bisa di ini sih teman-teman. Tidak jarang karena sepertinya belum terlalu ini sih kalau UU ITE itu kurang ini ya mungkin spesifik ya. Jadi hati-hati saja sih. Semoga saja tidak ada masalah sih. Yang penting kita mungkin kaitannya dengan teman-teman di bidang IT, tentunya teman-teman harus lebih aware dibandingkan teman-teman yang bukan di bidang IT gitu loh. Kaitannya dengan risiko-risiko juga yang bisa ditimbulkan apabila kita bertindak tidak sesuai dengan ini cyber etik ya, mata apa topik subtopik kita. Oke, kita lanjut lagi ya. Aturan di dunia virtual internet. Nah, di sini ya. Oh, ini ada yang tanya. Mbak Naila, silahkan. Ibu izin bertanya mengenai poin kedua. Karena aturan dunia maya itu ada UU ITE yang mengatur kan, Bu. Lingkupnya itu sudah internasional atau belum ya, Bu? Soalnya saya sendiri pernah kena tipu secara internasional, tetapi bingung, Bu, solusinya seperti apa. Soalnya kalau kepolisian Indonesia sendiri mungkin mereka bingung untuk menghadapi masalah tersebut, Bu. Kebetulan Mbak ini apa namanya Mbak Naila ada ini nominal uang di dalamnya kaitannya penipuan itu. Iya Bu, Kalau ada boleh, nominalnya Bu. kalau boleh tahu, ya. Ya kalau ada kalau kaitannya dengan hukum internasional itu berarti pakai aplikasi Mbak. Mohon maaf, tanya. Iya Bu, pakai platform. Aplikasi tertentu, gitulah. Iya Bu, untuk transaksi internasional. Itu seperti PayPal Bu. Oh ya. Kemudian kalau PayPal, ini teman-teman, kalau di PayPal ini ada rules-nya tertentu juga ya. Hati-hati juga teman-teman kalau bertransaksi terlebih lagi di internet karena hukum-hukum itu kalau UU ITE itu lingkupnya ya. Itu kan karena itu hukum di Indonesia ya. Jadi ketika kaitannya dengan adanya penipuan, dia kalau misalkan internasional sepertinya belum bisa ini sih Mbak mengcover gitu. Kalau misalkan di Indonesia masih bisa. Tetapi kalau lingkupnya internasional, kemudian dengan apa ya aplikasi tertentu itu tidak jarang ketika kita menggunakan aplikasi tertentu biasanya ada rules-rulesnya juga sih Mbak. Bagaimana pengurusan kaitannya dengan apa ya adanya permasalahan di penggunaan aplikasi tersebut gitu ya. Karena gini juga sih mungkin kalau kaitannya bertransaksi internet itu ini ya kalau ada uangnya ya ini ya apa namanya
pastikan mungkin apa namanya mungkin ya karena sudah terjadi ya jadi istilahnya kalau kalau saya pribadi mungkin karena belum pernah mengalami ya kaitannya kasus dengan apa namanya secara internasional kalau misalkan di hukum Indonesia pun kalau kalau mungkin dari pendapat saya ya apa namanya karena dia lingkupnya internasional belum tentu bisa membantu sih Mbak. Paling mungkin yang bisa membantu adalah dari platform si aplikasi itu penyedia jasa aplikasi. Jadi penyedia jasa aplikasi kalau bisa ada semacam kayak ini, apa namanya, helpdesk-nya kalau ada, bisa dikontak lebih lanjut misalkan ada kasus seperti ini, misalkan kan kalau kalau menggunakan apa namanya, e-commerce, nah bisa mungkin Mbak ke e-commerce-nya. Kalau misalkan ada penyedia jasa e-commerce-nya ya, maksudnya selain PayPal-nya, kalau PayPal kan kaitannya duitnya ya mungkin ya. Nah, kalau misalkan ada, misalkan tadi misalkan pakai Amazon ataupun eBay gitu, mungkin bisa ke ininya, penyedia jasanya, apakah eBay atau Amazon-nya. Sekiranya mereka di kontak itu bisa memberikan ini enggak, solusi gitu. Dan itu pun biasanya gini Mbak, kaitannya kasus ya, itu biasanya teman-teman pasti ditanya buktinya gitu-gitu juga. Jadi teman-teman bisa membuktikan nggak itu kasus forgery atau mungkin penipuan dan sebagainya gitu-gitu. Nah, itu mungkin ya saran saya. Jadi bisa dihubungi ke apa namanya helpdesk atau mungkin bagian yang bisa ini ya menghandle terkait kalau misalkan ada apa ya semacam ini ya teman-teman customer service-nya ya yang bisa melayani gitu. Platform mungkin e-commerce-nya apa silahkan karena kalau dari PayPal itu kan cuman keuangannya doang ya, secara uangnya. Kemudian nanti kalau ngurus ininya apa namanya karena kalau kemarin di saya itu bukan penipuan sih, tapi pembatalan, tetapi itu pun sifatnya lokal. Nah, itu akhirnya ini teman-teman, larinya ke ini, ke aplikasi apa, penyedia aplikasi ininya sendiri. Karena di sana ada pembatalan, nah kaitannya uang itu diurus lewat ini, penyedia jasa aplikasinya. Nah, kebetulan kalau saya mungkin bisa menyarankannya lewat penyedia jasa e-commerce ataupun penyedia jasa yang sebelumnya sebelum bertransaksi pakai PayPal itu siapa gitu. Kalau bisa ya di situ. Pasti di sana ada ini sih pihak-pihak yang atau departemen yang apa ya menghandle kasus-kasus seperti itu. Kalau di Indonesia sendiri, kalau saya pribadi menilai kayaknya nggak ada ininya sih Mbak. Even ke apa kepolisian pun belum tentu dapat solusi kayaknya sih. Kalau menurut saya kayaknya nggak ini sih. Yang bisa mungkin lewat ini sih penyedianya. Mungkin itu ya nanti. Atau mungkin ini Mbak bisa cari juga sih sumber-sumber ya kaitannya di internet gitu terkait mungkin si ini penyedia jasa itu biasanya kalau misalkan komplain itu mengajukannya gimana atau ke mana gitu biasanya kalau bisa ada mekanismenya. Syukur-syukur ada website resminya, jadi bisa di-tracing aturan pengajuannya seperti apa gitu. Karena sedikit berbeda ya culture-nya kalau di luar negeri mungkin rules-nya bisa beda teman-teman. Termasuk juga teman-teman kalau pakai credit card itu juga hati-hati ya. Mungkin karena kita orang IT kita nggak familiar ya sama ini teman-teman. Kalau di dalam apa namanya perbankan itu ternyata data-data kartu itu sebaiknya jangan di ini ya, jangan disebarluaskan itu juga gitu. Nah itu, saya mungkin juga nggak terlalu membidangi ya kaitannya dengan keamanan di kaitannya finance ya. Nah teman-teman mungkin perlu berhati-hati dan juga membaca, apalagi di situ ada nilai uang nominal di dalamnya. Gitu ya Mbak mungkin ya. Jadi nanti bisa Bu, terima Mbak. kasih Bu. Iya sama-sama. Mbak Naila ini dari kelas apa? Kelas A? Kelas E Bu. Oh kelas E. Silahkan ya nama sama apa NIM-nya ya di chat ya. Tapi kasih kelasnya ya daripada nanti saya bingung. Terima kasih ya untuk pertanyaannya. Jadi silahkan ya Baik teman-teman Bu, kalau terima kasih Bu. sharing kayak gitu nggak apa-apa teman-teman. Jadi malah justru saya lebih ini ya apa namanya suka dari teman-teman dari pengalaman. Bukan dalam artian saya pengen teman-teman terlibat kasus, bukan. Ini kita tidak selalu hal yang negatif ya. Jadi dari pembelajaran yang teman-teman alami itu lebih ini sih teman-teman lebih mudah dibandingkan teman-teman textbook ya. Kalau saya pribadi seperti itu teman-teman. Kita hubungkan sama pengalaman real itu lebih enak dibandingkan harus sesuai buku ya. Nah, buku kan konseptualnya aja. Oke, kita lanjut ya. Kemudian aturan di dunia virtual atau internet itu dapat dibuat ya. Nah, di sini teman-teman, kaitannya aturan ini biasanya SOP masing-masing ya. Peraturan itu bisa ini ya, bisa berbeda teman-teman antara aplikasi satu dengan yang lain.
Nah, gitu ya. Jadi hati-hati ya, apalagi kaitannya ada uangnya, ada data-data pribadi juga gitu. Nah, itu hati-hati sih biasanya. Apalagi teman-teman di bidang IT, harapan saya ini ya lebih peka ya kaitannya dengan sharing data pribadi atau personal. Pada intinya pengaturan ini dapat dilakukan untuk mendesain arsitektur kode. Nah, ini untuk pengamanannya sih teman-teman, arsitektur kode. Kemudian pengamanan di dunia virtual ini bisa menggunakan kriptografi. Nah, ini juga bisa teman-teman mungkin yang bisa membantu ya. Jadi ada teknologi kriptografi, jadi di mana harapannya nanti tidak ada ya, ada proses enkripsi di sana ya. Jadi informasi yang mengalir itu tidak langsung seperti kayak kita menggunakan mungkin ini ya, chat itu ya, WhatsApp itu kan sekarang sudah dienkripsi ya, jadi tidak sembarang bisa langsung membaca ya. Kemudian kita masuk ke sini teman-teman. Alasan pentingnya etika di dalam dunia maya ya. Nah, di sini ada ini ya, beberapa hal. Nah, kenapa etika itu perlu, teman-teman? Nah, kita tahu ya bahwa kita sekarang dengan adanya internet itu kan levelnya sudah internasional ya, teman-teman. Pasti punya culture yang berbeda, budaya yang berbeda. Nah, antara mungkin teman-teman yang di wilayah timur, kita budaya timur ya, Asia kan budaya timur, dengan teman-teman yang mungkin di luar negeri dengan adat Eropa atau Barat mungkin sedikit berbeda ya, kaitannya penggunaan bahasa dan sebagainya. Nah, itu perlunya makanya ada etika. Tetapi etika ini pun sendiri sebenarnya ini juga teman-teman ada penyesuaian dengan ini ya, localize ya. Jadi daerah-daerah tertentu itu bisa punya etika dan aturan tersendiri gitu. Spesifik itu bisa juga. Jadi tidak menutup kemungkinan ya. Bisa ada aturan internasional tetapi tidak menutup kemungkinan masing-masing negara punya atau mungkin katakanlah tadi ya dengan kasus yang tadi diceritakan Mbak Naila tadi, aplikasi masing-masing juga bisa punya gitu. Kemudian penggunaan internet, pengguna internet ini orang-orang yang ini ya bisa juga animus ya teman-teman ya. Kadang-kadang tidak menggunakan ini ya identitas asli mereka. Jadi mereka ini ya sifatnya kadang-kadang ini ya teman-teman tidak ingin diungkapkan siapa gitu ya. Jadi seperti itu hati-hati juga ya. Makanya takutnya ada ini sih teman-teman pihak-pihak yang memanfaatkan sih seperti itu. Kemudian ini juga teman-teman, teman-teman pasti sering lihat ya kayak meme gitu ya. Teman-teman sebenarnya kalau saya pribadi ya, bentar ya saya lihat ini dulu takutnya nanti kebablasan. Silakan kalau teman-teman mau sambil minum nggak apa-apa. Takutnya nanti saya ini kebablasan kalau misalkan nggak ada timing. Nah, kaitannya dengan ini ya, sebenarnya kalau saya pribadi menilai memang bentuk kreativitas ya teman-teman. Kadang-kadang meme itu bisa teman-teman bisa kayak hiburan gitu. Tetapi ini juga teman-teman kalau membuat itu hati-hati juga sih. Dalam artian kaitannya tadi ya, kita juga ini ya iseng itu juga ada ininya juga ya, ada remnya. Jadi, jangan jangan ini ya, kalau misalkan itu merugikan pihak-pihak tertentu, nah itu teman-teman juga perlu berhati-hati. Kalau misalkan kalau nggak salah malah ada hal yang menarik sih teman-teman mungkin, kaitannya dengan meme, saya kemarin lihat itu ini teman-teman, sedikit cerita yang dari BBC apa-apa ya. Jadi mungkin meme anak-anak umur 10 tahun itu loh, saya agak lupa. Nah itu memenya itu dilelang teman-teman. Memenya tuh dilelang sekian berapa ya, sekian ratus dolar atau berapa gitu. Maksudnya itu jadi ada nilai rupiahnya juga karena dia populer sekali gitu. Bisa juga ya. Jadi ya kalau menurut saya mungkin dari kaitannya dengan etika, teman-teman tentunya ya asalkan kaitannya kita tidak menyalahi ini ya teman-teman kaitannya dengan SARA, kemudian tidak ada unsur pornografi, tidak ada unsur-unsur negatif, menurut saya ya tidak apa-apa gitu. Nah, asalkan tidak ada pihak-pihak yang dirugikan atau merasa ini ya teman-teman, karena takutnya itu kayak kasus kayak gitu teman-teman, dia bisa nuntut balik juga. Dan dengan itu UU ITE yang membuat hal itu ya, jadi justru dengan adanya UU ITE itu malah membuat si tersangka kalau yang kasus yang saya sampaikan tadi, itu menuntut balik orang yang mohon maaf ya, yang dilecehkan tadi. Jadi karyawannya yang dilecehkan tadi.
Nah, gitu. Jadi hati-hati aja sih teman-teman. Jadi istilahnya kita harus ini ya bersikap ya, memilih sikap ya kalau misalkan dalam melakukan kegiatan menggunakan internet. Kemudian harus diperhatikan bahwa ini ya adanya kalau misalkan kita katakan di dunia kondisi sekarang ya, di dunia digital tentunya banyak sekali ya teman-teman orang-orang baru juga ya yang masuk ya. Jadi tidak menutup kemungkinan reach aksesnya juga makin bertambah ya. Atau mungkin user ya kalau kita katakan mungkin kalau kita menggunakan aplikasi tertentu rata-rata usernya itu makin bertambah ya. Kayak sosial media itu kan makin tahun atau mungkin dengan jangka bulan gitu aja pertambahannya cukup bisa signifikan ya. Nah, kemudian kita lanjut di sini ada netiquette, teman-teman. Netiquette itu singkatan dari apa mungkin dari teman-teman ada yang tahu? Netiquette. Ada dari teman-teman? Jadi network etiquette, teman-teman. Jadi etika ketika kita melakukan ini ya, apa namanya? Networking ya, berada di dalam satu jaringan ya. Nah, etika dalam berkomunikasi menggunakan internet di sini. Ini ada beberapa ya, teman-teman. Di dalam apa netiquette ini karena ini disampaikan oleh salah satu ini ya teman-teman organisasi ya. Ada beberapa pengkategorian, ada one to one. Nah, one to one ini ketika terjadi ini interaksinya antar individu. Nah, teman-teman kalau melakukan chat, nah ini juga ya. Jadi apa namanya? Berhati-hati juga kalau misalkan yang penting sih kita ini ya menjaga sikap juga sih sebenarnya teman-teman. Jadi tidak di ini apa ya, tidak di apa namanya, menimbulkan hal-hal yang tidak kita harapkan gitu sih intinya. Kemudian kalau one to many ini kita ke dalam suatu grup ya. Nah, ini juga bisa ya kayak mailing list atau mungkin teman-teman ada grup ya. Kalau dulu kan ada ini ya teman-teman, apa itu namanya? Kayak semacam apa namanya saya agak lupa. Jadi ya semacam grup gitulah. Nah, gitu. Ntar ini ya, itu juga biasanya untuk sharing juga ya. Nah, itu juga perlu berhati-hati juga. Kemudian information services. Nah, ini beberapa sebenarnya ini protokol sih teman-teman. Protokol yang digunakan ketika kita menggunakan kaitannya dengan internet. Tuh. Intinya sih kalau etika kita menjaga ini ya sikap teman-teman di dalam ber apa selancar di dunia maya ya. Jadi hati-hati sih. Kemudian kaitannya dengan etika berinternet ini ada pelanggaran teman-teman ketika melakukan apa ya kegiatan di internet. Nah ini yang pertama ada cybercrime ya, tindak kriminal ya atau tindak kejahatan di dunia maya. Nah kemudian ada penipuan. Nah ini kebetulan tadi ya ada rekan kita yang mengalami musibah ya, ada kena kasus ya penipuan ya di sini ya. Mungkin dengan berbagai modus tertentu. Nah, ini teman-teman juga harus berhati-hati ya karena kondisi seperti ini juga marak ya penipuan yang mengatasnamakan apapun kalau dikiranya dinilai itu bukan dari lembaga atau instansi resmi ataupun mungkin perusahaan yang resmi. Nah, teman-teman bisa men-tracing kalau sekarang kayak kalau nggak salah apakah itu alamat website ataukah mungkin nomor-nomor yang nggak jelas tiba-tiba menghubungi teman-teman. Nah, itu hati-hati juga ya. Istilahnya mereka mengaku-ngaku ataupun meminta nanti kaitannya kalau penipuan ini juga teman-teman kode-kode teman-teman. Jadi kode seperti OTP ataupun kode rahasia yang lain itu jangan pernah ya. Kayak tadi saya sampaikan juga ya berbagai kode yang ada di kartu teman-teman ATM atau kartu kredit dan sebagainya itu yang pokoknya kaitannya personal itu saran saya jangan di ini ya apa di share ke yang lain gitu loh kecuali kalau kecuali cuma diri teman sendiri ya jadi jangan di ini ya di apa meskipun itu dinilai di apa ya teman-teman percaya ke teman kalian misalkan kita melakukan bisnis kebetulan teman-teman percaya takutnya sih ada masalah di tengah-tengah gitu ya meskipun teman tapi kan ini juga ya hati-hati pokoknya kaitannya personal data itu saya harapkan mungkin teman-teman lebih berhati-hati ya jadi apalagi ada duitnya teman-teman yang perlu dihati-hati tuh kalau nggak ada duitnya sih masih mending tapi kalau ada duitnya ada data pun bisa jadi ini sih teman-teman bisa jadi masalah juga sih. Maksudnya data kita dimanfaatkan untuk melakukan penipuan juga bisa. Jadi hati-hati juga penipuan ini sangat ini banget sih.
Kemudian kaitannya dengan spyware. Nah, spyware ini untuk ini teman-teman kayak mata-mata ya. Jadi biasanya dari malicious software. Ini teman-teman kalau ini yang sering ditemui itu kalau teman-teman mungkin berselancar ya ke website tertentu ataupun mungkin mendownload suatu aplikasi tertentu. Nah, kebetulan aplikasi tertentu itu biasanya bentuknya kayak ini teman-teman, exe atau apa ya. Biasanya seringnya exe saya temui itu teman-teman. Terus tiba-tiba teman-teman install, itu bukan aplikasi yang sebenarnya, tetapi memang malicious software yang kadang-kadang kan namanya juga di internet ya. Jadi antara teman-teman kalau dapat freeware ya, software gratis itu pastikan juga didapat dari website resmi ya gitu. Hati-hati juga itu bisa teman-teman nanti tiba-tiba teman-teman install, nah udah langsung masuk ke ini sistem komputer teman-teman. Itu hati-hati juga nanti tiba-tiba langsung ada spyware. Biasanya ini sih kalau mendeteksinya ini teman-teman. Teman-teman lihat aja di aplikasi. Mungkin kalau yang Windows ya, saya kurang tahu juga kalau Apple sama atau enggak. Jadi mungkin menyesuaikan pakai OS apa, teman-teman lihat aja di dalam instalan aplikasi itu ada instalan yang teman-teman nggak install, tiba-tiba ada install, nah itulah biasanya agak mencurigakan. Bisa juga sih teman-teman dari software yang memang ini ya, apa paket dari driver dari ini ya teman-teman, penyedia dari mungkin laptopnya gitu ya. Jadi di-update itu juga bisa. Tetapi pastikan kan biasanya ada datanya teman-teman. Bisa cek itu aplikasi apa sih sebenarnya tiba-tiba kok ada install gitu-gitu. Itu biasanya kayak gitu sih bentuk untuk apa namanya? Spyware-nya. Kemudian jeleknya sih gini teman-teman kaitannya dengan spyware itu. Misalkan ya, mungkin saya agak lupa pendefinisiannya bisa beda ya. Kaitannya kalau ini ya, saya agak lupa teman-teman. Mungkin teman-teman tahu kaitannya dengan ini, penamaannya saya agak lupa. Jadi ada juga dulu istilahnya ini teman-teman. Kalau input itu loh, jadi dia merecord ini ya, dia spying teman-teman. Input apapun di dalam ini kita keyboard, misalkan apapun yang kita inputkan di sana gitu. Spying semacam kayak ini juga. Teman-teman nginstal mungkin di handphone gitu juga ya, install bla 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 keyboard gitu ya, aplikasi keyboard tertentu itu juga hati-hati ya. Berarti dalam artian segala inputan kita di-record di sana gitu. Jadi hati-hati juga sih teman-teman kaitannya berselancar dengan internet ya. Nah, kemudian kalau misalkan di jaringan itu teman-teman menginputkan sesuatu yang nggak pengen dipublikasikan, apakah itu ada passwordnya dan sebagainya. Nah itu juga hati-hati ya, karena kita kan pakai jaringan umum. Beda kalau punya sendiri gitu. Hati-hati gitu aja sih. Nah, pastikan mungkin nanti kaitannya dengan beberapa hal yang bisa kita antisipasi, nanti mungkin kita bisa bahas di akhir. Kemudian kaitannya contoh etika berinternet di sini dari Bu Anita ada beberapa contoh ya kaitannya one-to-one communication ya. Nah, ini jangan terlalu banyak mengutip. Nah, ini teman-teman kalau misalkan mengambil ya sumber, nah itu silahkan ya. Biasanya kalau kaitannya dengan jurnal teman-teman nanti nanti biasanya bahasanya teman-teman kalau sama itu nanti dianggapnya ini ya similarity-nya tinggi. Nah, itu hati-hati ya, mungkin jadi bisa menggunakan parafrase gitu. Kemudian perlakukan email secara pribadi. Nah, ini teman-teman mungkin yang membuka email bukan di sistem komputasi sendiri, di HP sendiri atau di laptop sendiri atau mungkin yang dibukanya di apa tempat umum, warnet dan sebagainya itu hati-hati ya. Nah, itu kaitannya kalau misalkan ada data apalagi di situ yang paling riskan itu kalau ada kaitannya nanti transaksi kemudian uang dan sebagainya sih teman-teman. Nah, itu sih personal data juga itu perlu hati-hati. Kemudian hati-hati menggunakan huruf kapital. Nah, itu takutnya salah persepsi teman-teman dikiranya marah atau segala sesuatu yang tidak kita maksudkan gitu. Kemudian jangan membicarakan orang lain. Nah, ini juga teman-teman. Kalau misalkan nanti teman-teman sudah bekerja, misalkan ada mungkin atasan yang tidak sesuai, nah itu hati-hati juga ya. Takutnya nanti ini ya kena pencemaran nama baik itu sih yang sering diiniin untuk nuntut balik orang yang ini ya. Biasanya hati-hati aja sih dalam menyampaikan ini. Kemudian gunakan CC. CC ini di sini biasanya ini ya teman-teman kalau kita menggunakan email. Nah, itu ternyata ini yang disarankan itu yang pakai ini BCC teman-teman yang pakai blind. Jadi itu nanti agar alamat emailnya tidak dibaca oleh orang lain. Tetapi kalau memang itu adalah untuk orang-orang yang kita kenal, ya sudah nggak apa-apa sih. Itu tergantung kebutuhan yang menyesuaikan.
Kemudian jangan menggunakan format HTML di sini. Kenapa jangan? Karena maksudnya di sini ini teman-teman. Ini mungkin ini ya teknisnya masih agak zaman dahulu kala ya. Jadi belum platform tertentu mungkin. Jadi alat atau device-nya itu belum cocok dengan HTML teman-teman. Jadi tidak bisa membaca atau informasi yang dikirimkan itu tidak dapat dibaca itu. Ini pun tidak hanya HTML ya teman-teman ya. Ketika contoh sederhana saja ketika mengumpulkan tugas, nah itu ya. Saya sering ketemu gitu juga teman-teman. Jadi ada teman-teman yang mengumpulkan tugas kebetulan kalau dibuka itu tidak bisa. Nah itu ya. Nah, kadang formatnya ini juga ya teman-teman. Pastikan ada ini ya kesepahaman ya antara pihak yang akan dikirimi informasi dan juga pihak pengirim. Nah, sekiranya format datanya apa gitu, tipenya gitu. Kemudian jawablah secara masuk akal. Nah, di sini mungkin kalau teman-teman berkomunikasi sebaiknya ini ya menggunakan bahasa yang baik, menggunakan bahasa yang masuk akal juga gitu. Atau mungkin kalau memang itu platformnya memang untuk ini ya kayak meme atau sebagainya, ya itu kan memang untuk ini ya. Tapi hati-hati juga sih, maksudnya ketika menggunakan itu kalau di forum-forum yang formal, teman-teman perlu berhati-hati kalau sama teman sendiri mungkin nggak apa-apa ya informal gitu. Yang komunikasi-komunikasi formal perlu mungkin menjaga ya. Kemudian jujur dalam mencantumkan sumber. Nah, ini kaitannya mungkin teman-teman kalau nanti penulisan skripsi ataukah jurnal, nah di sana teman-teman harapannya kalau teman-teman memang mengutip, nah itu silahkan dicantumkan gitu sebagai reward kita terhadap ini ya, apa namanya, usaha dari penulis. Kemudian contoh etika berinternet. Nah, di sini disampaikan ya, untuk netiquette untuk one to many ya. Jadi kebanyak ini bisa macam-macam teman-teman. Nah, ini misalkan berhati-hati dengan kata-kata, kemudian tidak boleh ada ini ya, vulgaris atau lelucon. Nah, ini tergantung sebenarnya kaitannya one to many ini pun one to many tergantung ini ya teman-teman tingkat apa namanya formalitasnya ya. Kalau misalkan teman-teman berkomunikasi dengan forum yang formal ya, teman-teman harus menjaga kondisi ya. Jangan apa berbau humor. Tapi kalau mungkin dengan teman-teman ya mungkin silahkan gitu-gitu ya. Jadi sebenarnya kaitannya dengan netiquette ini pun tidak ada kata fix ya teman-teman ya. Secara umum bisa diterima, tetapi dalam artian tidak ada kata harus harus seperti ini, tidak selalu. Jadi bisa menyesuaikan situasi dan kondisinya juga gitu. Nah, ini juga ya yang tidak etis, tidak diperbolehkan. Nah, berbau apa namanya? Mungkin pornografi atau ini ya seksual, kemudian hal-hal yang tidak baik atau mungkin membicarakan orang lain. Nah, kayak gitu-gitu perlu diperhatikan ya untuk jangan sampai ya kita melakukan hal itu karena takutnya nanti ini ya menimbulkan permasalahan-permasalahan. Kemudian ada sanksinya juga teman-teman ketika kita melanggar etika ya. Nah, kalau misalkan kaitannya mungkin kita hubungkan kalau dari teman-teman kelas kemarin saya bahas ini ya teman-teman melanggar etika kaitannya misalkan kaitannya kemarin kita bahas terkait kode etik ya. Nah, misalkan dokter teman-teman nah melakukan kegiatan malpraktek. Nah, kalau di dunia maya mungkin kita ini ya teman-teman menyampaikan informasi yang tidak sesuai apa realita ya. Jadi kita fake news atau kita menyebarkan hoax itu juga melanggar ya teman-teman ya, berkomunikasi. Nah, ini tentunya ada sanksi-sanksi tertentu. Nah, kalau dokter yang kemarin saya bahas kan ada malpraktek. Kalau kita di dunia digital menyebarkan informasi yang ini juga hoax, saya kurang tahu ya, masuk ini enggak ya di UU ITE. Pokoknya bisa juga teman-teman. Ada kalau nggak salah ya, tapi saya agak lupa pasal berapa gitu. Bisa juga teman-teman. Nah, nanti bisa ini juga ya dikucilkan ini mungkin ini ya apa dampak personalnya mungkin ketika teman-teman di dalam suatu komunitas teman-teman kalau misalkan menyampaikan fake news atau hoax itu kan bisa dikucilkan ya di dalam komunitas tetapi kalau kita katakan itu di dalam satu kelembagaan nah teman-teman ini ya bisa ini ya teman-teman bisa kena sanksi yang cukup signifikan juga karena teman-teman menyampaikan misalkan informasi kelembagaan yang tidak valid gitu. Nah, itu bisa ada mungkin sanksi hukumnya juga. Jadi kita harus berhati-hati ya dalam menyampaikan sesuatu, terlebih lagi kita menggunakan internet. Nah, cyberspace di sini, nah kaitannya ini ya komunikasi ya, yang tadinya kita pakai tatap muka secara konvensional, kemudian kita berubah ya dengan cyberspace kita berubah ya
komunikasi tetapi menggunakan satu aplikasi atau platform tertentu. Nah, di sini tentunya ada ini juga teman-teman. Di dalam cyberspace tanggung jawab ini juga sedikit berbeda ya dibandingkan dengan dulu ya. Nah, termasuk kaitannya beberapa hal yang kita lakukan di internet terkait mungkin kaitannya ketika kita tadi ya melakukan mengutip misalkan itu kan sebenarnya ada sumbernya juga. Nah, itu tidak jarang kan sebenarnya ada tanggung jawab ya dari pengutip untuk mencantumkan sumbernya. Nah, tidak jarang kalau kita menggunakan internet, kalau lingkupnya tugas sih sebenarnya tidak terlalu strict ya teman-teman. Nah, kalau kaitannya jurnal sama skripsi itu sebaiknya sangat disarankan untuk teman-teman menyertakan sumber gitu. Kalau untuk penugasan sebenarnya tidak terlalu, tetapi alangkah baiknya dibiasakan dari tugas itu juga bisa gitu. Nah, setidaknya kita juga ini ya, dari kultur atau budaya yang coba kita kembangkan, kita menggunakan budaya-budaya yang baik. Nah, tentunya kalau budaya itu kan berawal dari kebiasaan ya. Kita mengawali dari kebiasaan yang baik, ya itu sudah tidak menjadi beban gitu harapannya. Jadi teman-teman sudah terbiasa untuk melakukan hal-hal yang baik gitu di dalam ini ya dunia maya. Nah, hal-hal yang dimungkinkan oleh dunia maya. Nah, di sini ada beberapa peluang kemungkinan ya, hal-hal yang terjadi di dunia maya. Mungkin ada teman-teman yang ingin ikut menjelaskan kaitannya beberapa hal ini. Ada banyak nih teman-teman. Ini coba ya kita lihat ya. Mungkin kaitannya macam-macam nih. Kalau di sini ada konsumerisme teman-teman. Nah, apalagi kita dikaitannya dengan ini ya, kondisi pandemi. Nah, teman-teman ini ya tidak lagi mungkin harus berbelanja ke mall atau langsung ke toko, tapi teman-teman sudah menggunakan aplikasi. Nanti pun sudah ada kurir yang ngirim. Nah, itu kan menimbulkan ini ya teman-teman tingkat konsumerisme yang bisa lebih tinggi ya karena si customer cenderung lebih dimudahkan ya. Kemudian di sini ada ini ya benda-benda virtual. Nah, teman-teman juga kita tidak perlu lagi ya teman-teman benda-benda secara fisikal ya. Kayak kelas aja kita ada kelas virtual ya. Jadi tidak selalu ya. Kemudian telemedicine ya, kalau kita kontrol ke dokter itu nggak perlu lagi ya teman-teman harus datang ya ke klinik ataupun ke rumah sakit, tetapi bisa menggunakan telemedicine. Nah, ini banyak ya hal-hal virtual yang kita bisa peroleh ya. Kemudian ada ini juga ini eksplorasi ya karena materialisme atau konsumerisme. Kemudian mungkin yang bisa dicontohkan ini kaitannya dengan ini ya. Ini juga ya pelanggaran-pelanggaran kaitannya dengan ini ya, pelanggaran seksual itu juga bisa dikurangi ya. Tetapi banyak juga platform yang ini ya, tidak istilahnya kadang-kadang iklan-iklan itu banyak yang tidak benar juga ya teman-teman. Kadang-kadang kan sering ya ada pop up apa gitu tiba-tiba di website tertentu yang kita akses. Nah, itu juga teman-teman hati-hati aja sih. Kadang-kadang ada konten-konten yang tidak diharapkan tiba-tiba ada iklan tertentu yang nggak jelas gitu. Itu teman-teman juga berhati-hati, filter sendiri ya. Kemudian kaitannya dengan kita menggunakan ini ya, public share ini ya. Public share ini teman-teman kalau berbagi di dunia internet itu juga hati-hati ya teman-teman. Saya dulu pernah juga kalau nggak salah. Jadi tugas apa-apa gitu teman-teman, tugas kelompok gitu. Jadi kan timnya berlima. Nah itu tugas magang teman-teman, laporan magang itu kita tanya tuh anggota masing-masing tuh. Nggak ada yang upload teman-teman. Tiba-tiba tuh ada di internet dengan nama grup kita gitu-gitu. Saya juga nggak tahu, hati-hati teman-teman kalau misalkan lagi sharing gitu. Ya kalau misalkan ya nggak apa-apa sih kalau misalkan saya ya udah kelewat gitu nggak apa-apa sih. Cuman kadang-kadang agak gimana gitu juga ya. Kalau misalkan itu personal itu lebih agak serem juga. Apalagi misalkan kartu identitas kita, KTP itu juga penting ya teman-teman, hati-hati ya. Kadang-kadang sering sih soalnya dimintain gitu ya KTP gitu-gitu. Hati-hati itu data personal teman-teman juga. Jadi jangan dengan mudah di-sharingkan ke yang luar-luar kecuali itu benar-benar dengan persetujuan teman-teman gitu loh. Dalam kaitannya misalkan aplikasi, nah itu memang sih ada ya biasanya aplikasi kaitannya dengan uang, finance ya, atau mungkin elektronik uang elektronik itu sering ya
Nah, itu kan kayak bank ya sistemnya. Ya, itu nggak apa-apa sih selama teman-teman kan di sana ada ini ya, PIN dan sebagainya, keamanan yang teman-teman selalu update gitu. Kemudian disintegration. Nah, ini apa ini? Oh, yang tadinya ya mungkin kepadatan itu yang kaitannya secara fisik ya kita pokoknya rata-rata karena kita ada cyberspace, kebanyakan kita sudah berganti ya ke virtual ya teman-teman. Termasuk gaya hidup juga ya teman-teman ya banyak ya ruang dan segala sesuatunya kita berganti kepada ini ya virtual space ya dunia maya ya. Jadi banyak-banyak hal yang kita berusaha menyesuaikan ya. Nah, kaitannya dengan cybercrime, nah di sini ada modus penyebab dan penanggulangan. Nah, kaitannya dengan cybercrime ini ada ini ya, jenis kejahatan. Ada saya juga kurang tahu ini sebenarnya kurang familiar, tapi di sini ada dua istilah, kerah biru, blue collar, crime sama kerah putih ya. Nah, kalau kaitannya kerah biru di sini mungkin ini ya teman-teman, kejahatan tetapi yang konvensional atau secara fisik dilakukan. Ada pencurian, penipuan, dan pembunuhan. Nah, kalau white collar di sini kejahatan korporasi, birokrat, dan malpraktek. Dalam artian mungkin di sini teman-teman, kalau white collar ini tidak secara apa ya, fisikal ya teman-teman ya mungkin. Jadi istilahnya di situ lebih ini ya, kalau ini kan langsung secara fisikal kita melakukan sesuatu ya. Nah, kalau di sini kan ada mungkin ini ya proses-proses di dalamnya atau mungkin dengan ini ya teman-teman penipuan yang sifatnya kita menggunakan suatu ini ya apa namanya? Kayak kejahatan di ini ya di dunia digital ya. Jadi tidak langsung teman-teman, tidak langsung memang tangan kita yang menggunakan ini tapi kita tidak langsung secara fisikal untuk apa namanya berinteraksi ya, melakukan hal yang ini ya. Ya kita berinteraksi juga ya, tetapi dengan ada ini ya dunia maya di sana, mediumnya sebagai medium. Kemudian pengertian cybercrime ini ya kejahatan di dunia internet ya, karena kita tahu ya kecanggihan teknologi dengan berbagai kecanggihan tentunya muncul ya teman-teman permasalahan-permasalahan juga yang bisa apa namanya mengganggu ya. Nah, kaitannya dengan karakteristik dari cybercrime di sini ada ruang lingkup kejahatan. Tentunya beda ya teman-teman tadi dibandingkan dengan yang di kondisi biasa ya, di kondisi fisik ya atau konvensional ya. Kemudian sifat kejahatannya juga ya, ruang lingkupnya bisa berbeda teman-teman. Kemudian pelaku kejahatan beda, bisa anonymous tadi ya. Kemudian sifat kejahatannya bisa di dunia maya ya, sama di dunia fisik itu beda ya, di dunia nyata. Kemudian modusnya juga beda ya teman-teman ya. Nanti bisa, kalau modus ini pun bisa bermacam-macam ya ini. Kemudian jenis kerugian yang ditimbulkan, nah ini jenisnya juga bisa macam-macam teman-teman. Jadi tidak harus secara finance ya, kebetulan kaitannya uang misalkan itu tidak selalu, tapi bisa juga kalau mungkin secara tidak non fisik kayak reputasi itu juga berpengaruh teman-teman. Kaitannya dengan cybercrime. Kalau misalkan kita bicara organisasinya besar, nah itu kalau reputasinya rusak itu juga berpengaruh ya. Kemudian di jenis cybercrime, nah di sini ada beberapa ya, ada unauthorized access. Nah ini akses-akses yang tidak jelas ya. Jadi bukan orang yang memiliki akses yang melakukan akses. Kemudian ada pula illegal content. Nah hal-hal yang tidak apa ya, tidak legal ya dalam artian tidak sesuatu yang melanggar hukum gitu untuk disebarluaskan ya itu. Ini juga ya berpengaruh ya teman-teman. Biasanya ada ini ya kaitannya dengan ini ya kepemilikan ya kalau misalkan teman-teman copyright-nya itu ada ya teman-teman ya misalkan di gambar ataupun di buku ataupun produk yang dihasilkan itu kan biasanya ada ya karena kita sekarang sifatnya digital content nah itu biasanya sering menjadi masalah ya di sana kalau kita share. Nah, kalau bisa sih ada ini ya teman-teman. Bisa kayak di watermark ya. Jadi buat penanda ya, itu kepemilikannya siapa. Kemudian penyebaran virus. Nah, ini yang agak negatif juga ya. Ada penyebaran virus juga di dunia digital ya yang bisa mengganggu ya tadi. Kemudian data forgery. Nah, ini memalsukan dokumen. Nah, ini juga bisa sering terjadi teman-teman karena kita mudah ya menggunakan berbagai hal, bersharing berbagai hal. Tidak jarang ada ini teman-teman surat-surat yang palsu. Misalkan kalau yang sering di-share itu ini ya teman-teman seleksi.
seleksi di satu perusahaan atau seleksi CPNS itu ada ya mengeluarkan surat dari BKN gitu atas nama, ternyata itu hoax, bukan surat asli yang dikeluarkan dari lembaga atau instansi tertentu. Nah, itu juga termasuk ya. Hati-hati juga. Kemudian cyber spionage atau sabotage dan juga extortion. Nah, ini juga ini ya apa namanya pemanfaatan ya kegiatan yang dilakukan oleh pihak yang kita tidak harapkan ya, melakukan mata-mata ataupun bisa dia apa ya mengganggu ya sistem komputasi kita. Jadi mengganggu. Tapi kalau misalkan personal sih biasanya tidak terlalu teman-teman. Biasanya paling levelnya udah ini ya. Apakah itu perusahaan, instansi ataupun negara ya biasanya. Kalau per one to one gitu biasanya mungkin jarang ya. Kemudian cyber stalking. Nah, ini cyber stalking ini bisa ke personal juga cyber stalking ya. Jadi mungkin ada pihak-pihak tertentu yang melakukan stalking, teman-teman. Nah, itu bisa ya. Itu kalau saya pernah baca itu di artikel teman-teman. Jadi di salah satu artikel mungkin selebritis tertentu merasa ada ini teman-teman kayak di stalking gitu. Nah, beberapa foto-foto pribadi misalkan yang di rumahnya gitu ketika dia lagi apa gitu keluar gitu ke publik gitu dalam artian nah kemudian dilaporkan sih kalau di Indonesia saya kurang tahu ya kayaknya kaitannya dengan ini saya kurang tahu penindakannya sih. Kayaknya kalau di Indonesia tuh kadang-kadang ini ya teman-teman, ada hukum tapi penindakannya kurang ini sih ya, kurang ini ya teman-teman. Apa namanya? Kurang tegas ya kalau untuk hal-hal yang ini gitu. Kurang sih. Kalau di luar negeri mungkin bisa lebih ini lagi sih ya. Nah, kemudian ada carding juga. Carding ini mencuri nomor kartu kredit ya. Nah, ini kalau teman-teman bertransaksi dengan internet ya, electronic commerce itu hati-hati ya. Tadi ada kasus salah satu teman kita juga ya. Nah, itu hati-hati teman-teman kaitannya data-data di kartu, data-data personal. Nah, itu ya. Jangan disebarluaskan ke publik gitu ataupun ke pihak-pihak yang kita nggak ini ya mengaku-aku ataupun pihak lain selain kita lah. Karena kalau perbankan itu setahu saya yang tahu itu cuman orangnya itu sendiri, si nasabah itu sendiri gitu. Jadi jangan diberi akses ya ke yang lain gitu lah. Titip pun kalau bisa jangan ya. Saya pernah itu teman-teman dengar tuh. Jadi nitip untuk diambilkan duitnya gitu. Saya pernah kalau nggak salah saya agak lupa temen atau siapa ya saya agak lupa saya pernah pokoknya pernah itu sempat jadi tolong diambilin atau apa gitu duitnya dalam artian dia kan memberikan akses gitu hati-hati apalagi ada duitnya di sana kemudian hacking and cracking nah ini ada ini ya apa namanya proses ya untuk ini ya dia ingin ini namanya apa namanya membacak ya membacak ataupun punya niat ya teman-teman yang tidak baik untuk melakukan atau merusak ya bisa juga merusak ada sistem komputasi di suatu tempat ataupun di milik seseorang ataupun milik organisasi. Nah, ini juga teman-teman hati-hati juga ya. Nah, kalau misalkan nanti teman-teman sudah berada atau bekerja di organisasi tertentu. Nah, itu biasanya ada ini sih awal-awalnya bisa juga teman-teman dari instalasi suatu aplikasi yang kita tidak kenal itu juga bisa sih. Jadi tiba-tiba itu bisa masuk-masuk ke dalam sistem komputasi. Nah, itu perlu mungkin banyak teman-teman melihat contoh-contoh kasus itu bisa lebih apa ya, memudahkan teman-teman mengidentifikasi jenis-jenis apa sih cybercrime ya. Kemudian ada cyber squatting, typo squatting. Nah, di sini memanfaatkan domain perusahaan ya untuk nanti diperjualbelikan juga ada ya. Dan hijacking ini pembajakan. Nah, ini biasanya ada ini ya software piracy. Nah, intinya pembajakan ini juga sering ya. Kemarin kalau mungkin saya sempat ikut kelasnya Bu ini juga teman-teman. Bu Siti ya, kelas besarnya ya itu ya. Kemarin kalau nggak salah ada teman-teman yang nanya ya kaitannya dengan pembajakan ya. Kalau di UPN itu saya kurang tahu teman-teman. Tapi biasanya kalau dari kampus itu ada sih kalau untuk OS ya. Saya dulu karena saya dari D3 juga teman-teman. D3 S1 itu dapat sendiri teman-teman. OS yang education apa ya kalau nggak salah. Jadi Windows yang education apa-apa. Jadi teman-teman nggak usah pakai ini sih. Piracy gitu. Jadi bisa yang resmi dari kampus itu ada. Apalagi jurusan kaitannya dengan komputer ya. Ilmu komputer kemudian
sistem informasi itu biasanya ada sih teman-teman. Jadi kalau kaitannya Windows itu dapat sih dari kampus gitu. Kalau di UPN saya kurang tahu ya mekanismenya seperti apa. Biasanya kerjasama sih teman-teman sama Microsoft. Jadi untuk pengadaan kaitannya dengan Windows untuk education ya, Windows for Education itu. Makanya kemarin yang disampaikan dari Bu Siti itu ya, ya relevan teman-teman nanti mengajukan gitu nanti bisa dapat ya untuk mahasiswanya gitu. Jadi per mahasiswa itu beda-beda teman-teman, ada ininya sendiri, ada kodenya sendiri-sendiri gitu. Jadi nggak harus ini ya. Kemudian kaitannya dengan apa Word atau mungkin pakai Office ya, teman-teman juga pakai Office 365 biasanya sih. Itu barengan sama ini, paketan sih, tapi kurang tahu juga saya kalau di UPN sudah kerjasama atau belum gitu. Kalau di saya dulu gitu teman-teman, jadi mahasiswa itu bisa pakai Office 365 atau kalau enggak kita ada Google Drive kan ya. Nah itu kan pakai Google Docs misalkan, semisal enggak ini ya. Tapi kalau teman-teman mau pakai ya ini ya, apa namanya, pakai yang ini apa, kalau di awal itu kan ada testing juga sih ya, yang masih preview itu juga ada sih. Itu kan kayaknya dari komunitas ya itu. Itu juga bisa sih sebenarnya sebelum yang rilisnya, itu kan ada ya kayak testingnya itu juga bisa. Kemudian, sebenarnya kalau kaitannya ini kan license ya teman-teman ya. Kemarin kan disampaikan juga ya kaitannya dengan etika ya Bu Siti itu kan ya, jadi kalau teman-teman sih harapannya karena kita di bidang IT, teman-teman juga ini ya mungkin bisa ini ya, menghargai hasil karya yang lain juga ya. Tapi karena kalian mungkin masih mahasiswa, manfaatkanlah berbagai platform yang tersedia dulu lah gitu, yang kalau bisa tidak berbayar dulu gitu. Nanti kalau sudah bekerja bisa ambil yang langganan gitu. Saya juga gitu teman-teman. Jadi kayak Office tuh saya masih pakai Office 365 yang dari kampus misalkan gitu. Karena statusnya masih mahasiswa. Nah, setelah bekerja kan sudah ada penghasilan, jadi bisa membayar biaya langganannya gitu. Kemudian ada cyber terrorism. Nah, cyber terrorism di sini kaitannya penyerangan ya, terorisme ya. Biasanya kaitannya ini teman-teman, menyerang salah satu pemerintahan atau negara. Kemudian kaitannya motif ya, motif ini sangat ini ya teman-teman, tidak selalu fix ya, bisa macam-macam ya. Ada berbagai hal yang bisa memicu ya. Ada yang murni kriminal, emang sengaja. Ada yang abu-abu, abu-abu dalam artian di sini mungkin emang pengen ini teman-teman, suka apa ya istilahnya apa ya, mungkin emang nggak pengen merusak sesuatu sistem gitu, tapi dia cuman pengen mungkin menguji ya kemampuan dia misalkan dalam melakukan hacking atau cracking gitu juga bisa ya. Jadi istilahnya di situ dikatakan abu-abu. Kemudian berdasarkan sasaran, nah ini targetnya juga hati-hati teman-teman. Individu ini bisa ya kaitannya dengan cybercrime, individu itu kita sendiri ataupun orang lain dalam artian one person ya individual. Kemudian kaitannya dengan hak milik, ini properti, misalkan teman-teman membuat suatu karya, nah itu juga bisa ya jadi masalah juga ketika rilis di internet tapi belum ada kepemilikan itu juga kan makanya sekarang ada hak cipta juga ya biasanya. Kemudian government ini juga ya, kaitannya dengan government ini ya lingkupnya di dalam suatu organisasi ya atau perusahaan. Nah, itu bisa juga ya pemerintahan gitu jadi objek ya penyerangan. Kemudian di sini kaitannya dengan ini ya klasifikasi kejahatan cyber ini macam-macam sekali teman-teman, tidak tertutup pada klasifikasi ini, tetapi sesuai dengan convention di Budapest di sini ada beberapa pengklasifikasian. Yang ada illegal access ya, akses yang tidak sah ya. Kemudian illegal interception, nah ini ya intersepsi. Ini juga sejenis dengan akses juga sih. Kemudian data interference ini ketika mungkin pas ini ya transaksinya data, ada gangguannya, kemudian sistemnya kalau di sistem interference, misuse device. Nah, ini mungkin bisa ke personalnya ya. Misalkan seseorang itu salah menggunakan device atau device itu misalkan hilang atau jatuh atau dimanfaatkan, dicuri ya, itu juga bisa ya. Kemudian digunakan untuk melakukan tindak kriminal cybercrime itu juga bisa. Kemudian computer related forgery, fraud ini juga sejenis penipuan ya teman-teman ya, yang menggunakan nanti kalau kita bicara komputer kaitannya dengan tadi ya internet ya, jadi hati-hati juga.
banyak sekali jenisnya. Kemudian content related offense. Nah, di sini konten-konten yang kaitannya ini ya. Kalau saya baca tadi kaitannya dengan ini eksploitasi untuk anak-anak, teman-teman. Anak-anak yang di bawah umur. Nah, itu juga termasuk ternyata. Jadi konten ini pun sebenarnya tidak menutup kemungkinan tadi yang anak-anak, tetapi mungkin kaitannya konten yang ini ya teman-teman ofensif ya. Jadi menyakiti pihak-pihak tertentu itu juga bisa kena ya. Jadi hati-hati juga ya. Kemudian ada juga beberapa klasifikasi yang lain ya. Ada carding, hacking, ini tadi yang kita bahas tadi ya, cracking, defensing, phishing, mungkin teman-teman juga sudah mengenal ya di sini di beberapa mata kuliah yang lain. Jadi istilah-istilah ini tinggal di review kembali. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya cybercrime. Nah, di sini banyak sih teman-teman. Kalau kaitannya politik, di sini kita hubungkan dengan kondisi politik yang ada di biasanya kaitannya dengan negara, teman-teman. Mungkin ada ini ya, kalau dulu namanya ini ya teman-teman. Mungkin kayak semacam negara yang kubu ini ya berbeda ya, kubunya berbeda itu dengan mungkin sistem politik yang berbeda itu biasanya bisa memicu ya adanya cybercrime ya karena bermusuhan misalkan seperti itu. Saya nggak usah sebut, mungkin teman-teman bisa cari di internet. Nah, kaitannya dengan politik. Kemudian ekonomi. Nah, ekonomi di sini cybercrime ya. Untuk ekonomi pasti biasanya ada hubungannya dengan keuangan ya, kegiatan bisnis, jual beli. Nah, di sini ada juga ya yang ingin mencari keuntungan. Nah, teman-teman harus berhati-hati juga. Ada pihak-pihak oknum-oknum yang mengaku biasanya ya sebagai pihak-pihak tertentu. Nah, kalau kaitannya uang, teman-teman juga harus berhati-hati ya, karena banyak sekali bentuknya. Jadi teman-teman harus ini ya berhati-hati dulu. Pastikan kalau bukan dari lembaga resmi, website resmi atau segala sesuatu yang benar-benar official itu janganlah gitu. Kalau bertransaksi dengan ini ya. Kemudian faktor sosial budaya. Nah, sosial budaya ini banyak ya teman-teman ya. Bisa kulturnya sendiri. Nah, di sana kemajuan teknologi informasi bisa masing-masing daerah itu bisa beda teman-teman. Antara di perkotaan sama yang di pedalaman itu bisa beda. Nah, hal itu juga pengaruh ke cybercrime-nya. Kalau dia tidak punya akses kepada teknologi informasi kan yang mau di cybercrime-in apanya gitu kan bisa juga ya. Kemudian di sumber daya manusia. Nah, ini juga teman-teman kalau misalkan kita di bidang IT, nah nanti misalkan kita punya data-data personal perusahaan, kalau memang di situ ada aturan ya, kita juga orang IT jangan digunakan untuk against ya, melawan ya, untuk kita gunakan balik untuk memanfaatkan data-data personal perusahaan untuk kita ini ya, kita manfaatkan. Nah, sebaiknya kita juga ini ya teman-teman punya kode etik juga ya. Jadi kalau misalkan itu data private perusahaan ya kita harus jaga sesuai aturan kode etiknya gitu. Itu juga pertanggungjawabannya sama yang di atas ya, sesuai kepercayaan teman-teman masing-masing tentunya kita ini ya, apa yang kita lakukan pasti ada pertanggungjawabannya. Kemudian komunitas baru. Nah, ini macam-macam ya, mungkin ada ya, mungkin penyuka atau mungkin ada aplikasi baru, kemudian muncul suatu komunitas baru. Nah, itu juga bisa ya. Jadi ada cybercrime tertentu yang baru yang mungkin bisa ada punya interest ke sana gitu. Jadi banyak sih teman-teman. Ini tidak menutup kemungkinan banyak hal yang bisa mungkin terjadi itu. Nah, dampak cybercrime di sini kalau kaitannya negara ya tadi ya, menghancurkan negara kalau dia menyerang data-data negara ya di sana ya. Nah, kayak WikiLeaks itu ya data-data personal itu. Tapi kayak gitu juga ini ya teman-teman. Kalau di sana mungkin ada juga mungkin ya. Jadi bukan sifatnya ini ya, tapi menelusuri kebenaran itu juga ada ya. Tapi yang dari pemerintahan internal ya. Jadi mereka memang untuk tracing bukti itu juga bisa ya, tapi bukan cybercrime sih mereka. Kemudian dampak cybercrime terhadap keamanan di dalam negeri. Nah, ini ya kalau kaitannya dengan cybercrime ini banyak sekali ya, mungkin bisa karena kesalahan sebenarnya tidak tertutup kemungkinan teman-teman kesalahan dari organisasi sendiri yang tidak menerapkan keamanan dari sisi sistem dan teknologinya gitu. Kayak kemarin ya yang kaitannya dengan data BPJS itu ya. Jadi itu juga bisa ini ya, jadi bisa mengganggu kan. Nah, itu kan reputasinya juga cukup berpengaruh ya. Jadi reputasi dari organisasi
Nah, misalkan BPJS ya, kemarin cukup signifikan banyak orang juga ya udah tahu ya. Jadi pasti reputasi perusahaannya cukup ini ya teman-teman, berdampak ya, terdampak karena apa namanya, adanya ini ya, adanya kondisi yang tidak diharapkan tadi ya. Kemudian ini ya ada hal-hal yang kaitannya dengan negatif, kaitannya cybercrime, itu kalau nggak salah ini juga teman-teman, ya saya juga pernah dengar itu dari ini ya, saya kurang tahu apa kayaknya di kampus kita ya. Jadi ketika Bapak Ibu dosen menjelaskan ada mahasiswa yang apa ya namanya, apa ya istilahnya ini ya, kayak usil ya, apa namanya di situ. Jadi, memunculkan gambar yang tidak sopan atau apa gitu, pernah juga. Nah, jadi teman-teman kalau harapan saya ya, teman-teman kita di bidang IT, teman-teman juga ini ya, menjaga attitude ya, etiknya juga ya. Jadi kita nggak sekedar belajar, tapi kayak orang apa ya, agama itu ya teman-teman. Tidak hanya belajar, tapi teman-teman juga implementasikan, aplikasikan apa yang telah kita pelajari gitu. Kemudian menuju untuk UU Cyber, mohon maaf ya, ini jadi agak lama. Kaitannya dengan strategi, nah ini bisa banyak ya teman-teman. Kaitannya ada penegakan hukum, optimalisasi UU. Nah ini banyak sih sebenarnya. Tetapi ini pun kembali lagi ya kaitannya di Indonesia, ini pun langkah-langkah ya yang kita bisa ajukan ya. Kembali lagi kan nanti apa namanya, para penegak hukum itu kan ada ya, para aparat penegak hukum itu ada ini ya, pihak-pihak atau mungkin apa lembaga-lembaga yang ini ya teman-teman, merumuskan ya kebijakan-kebijakan kaitannya bagaimana dengan pengamanan. Nah, itu kan kembali lagi kepada mereka yang menentukan. Kalau kita biasanya sebagai orang awam, orang umum pasti bisa memberikan saran-saran. Nah, kaitan teman-teman biasanya bisa juga ya. Tetapi kembali lagi biasanya kepada para penentu kebijakan ya kayak gini. Bagaimana dia akan bersikap ya menghadapi sesuatu hal. Nah, ini berikut ini kaitannya dengan pengamanan internet untuk mengantisipasi cybercrime. Ini tambahan saja sih dari saya, kalau dari materinya belum ada. Nah, ini kalau biasanya lebih ke personal ini teman-teman, melindungi komputer. Nah, ini bisa juga ya dengan antivirus ataupun firewall gitu. Kemudian melindungi identitas. Nah, ini ya nomor rekening, nomor KTP, data-data personal teman-teman ini ya apa namanya lebih berhati-hati untuk tidak dipublikasikan kepada orang yang kita tidak kenal ataupun ke umum gitu. Kemudian selalu up to date ya. Nah, kalau misalkan di aplikasi biasanya kan ada ya update gitu, silahkan diupdate ya karena di sana biasanya ada sistem keamanan juga yang ditingkatkan. Kemudian amankan email. Nah, ini ya kalau misalkan kita menggunakan email, mungkin teman-teman bisa mengupdate password dan sebagainya kalau misalkan menghindari ya terjadinya misalkan adanya penyalahgunaan, misalkan teman-teman kebetulan kelupaan dan sebagainya ya. Nah, itu berhati-hati ya kalau menggunakan perangkat-perangkat komputasi publik ya teman-teman ya yang diakses orang banyak. Kalau bisa sih pakai personal saja, entah itu smartphone ataupun laptop, biasakan pakai yang punya sendiri saja. Jadi di sana kalau misalkan menyimpan ya password dan sebagainya, data-data personal itu kan tetap di alat teman-teman gitu loh. Tuh. Kemudian melindungi account. Nah, ini hati-hati juga ya teman-teman. Account itu kalau bikin password agak sedikit ribet sedikit nggak apa-apa ya. Jadi di sana ada kombinasi-kombinasi yang teman-teman sekiranya tidak selalu mudah gitulah gitu. Jadi harapannya biar tidak apa namanya mudah untuk disalahgunakan orang atau apa ya terdampak dari pencurian data. Kemudian membuat salinan backup ini teman-teman, cadangan. Ini yang saya sering kena sih teman-teman. Jadi apakah itu hard disknya tiba-tiba mati? Nah, itu biasanya mungkin dikaitkan dengan ini teman-teman membentuk pencadangan kayak backup atau teman-teman menggunakan cloud. Kan teman-teman ada email tuh. Nah, bisa aja pakai Google Drive-nya itu digunakan ya. Terlebih kalau teman-teman ngerjain skripsi tuh. Itu masa-masa krusial teman-teman. Teman-teman udah susah-susah bikin skripsi, tiba-tiba mohon maaf ya banyak itu kasus apakah nanti ada kesalahan hardware ataukah nanti ada ini ya. Kalau dulu sih pernah dulu saya waktu kuliah itu teman ada yang dicuri laptopnya teman-teman. Jadi alhasil harus nambah 1 semester untuk nyelesain. Nah, gitu. Hati-hati juga ya itu kondisi-kondisi krusial. Kemudian mencari informasi. Nah, kalau mencari informasi ini ya teman-teman
teman-teman ini ya, apa namanya, hati-hati juga ya, apakah itu mencari informasi atau pokoknya berselancar di internet ya, menggunakan apa, menginstal juga ya, freeware dan sebagainya ya. Itu juga bisa berawal dari mencari informasi, itu juga bisa teman-teman. Nanti mengarah kepada misalkan download tertentu, yang download tertentu itu isinya aplikasi yang tidak diharapkan, ada malware-nya dan sebagainya. Jadi hati-hati juga sih kalau misalkan kita menggunakan internet. Oke, saya kira itu sih yang terakhir tadi. Mohon maaf ya, lewatnya jadi banyak banget. Tadi saya juga masuknya terlambat ya. Saya kira demikian. Nanti mungkin kalau di sini saya sebenarnya kasih evaluasi ya ke teman-teman mahasiswa ya. Ini kalau yang di teman-teman kelas E. Nah, nanti kalau di teman-teman yang kelas A silahkan ya menyesuaikan saja ya. Kalau kalau di Bu Anita sebenarnya tidak ada pesan gimana-gimana sih teman-teman yang dari kelasnya Bu Anita. Jadi mungkin di kelasnya saya saja yang kelas E ya. Nanti silahkan kalau teman-teman mungkin kelas A ingin mengerjakan nggak apa-apa. Tapi nanti kan untuk koreksinya kan nanti biasanya ini ya. Karena bukan tugas dari Bu Anita ya, ini dari saya. Jadi nanti takutnya mungkin untuk belajar teman-teman saja yang kalau kelas A untuk belajar teman-teman bisa dikerjakan. Tetapi kalau yang untuk kelas E silahkan ya nanti berkelompok aja ya biar mudah. Biasanya berapa tadi? Kalau nggak salah tadi ada berapa mahasiswa sih? Bentar. Untuk evaluasi aja sih teman-teman. Kalau di kelas kita ada 42 ya. Bisa mau berapa? 44 ya? 44 biasanya kalau nggak salah kelompoknya. Mungkin berempat-empat ya nanti saya deskripsikan berkelompok ini bisa 4-4. Teman-teman silahkan mencari artikel biar lebih ini ya. Boleh mencari artikel ini atau video kaitannya dengan cybercrime ya. Jadi nanti diringkas atau mungkin ini juga bisa kayak tadi pengalaman pribadi boleh. Jadi silahkan nanti dijelaskan itu boleh. Ini tadi saya bisa tambahkan ya pengalaman pribadi satu aja teman-teman. Jadi satu kelompok satu kasus aja. Nah, silahkan dari kasus yang teman-teman pilih, silahkan kaitannya dengan cyber etik itu teman-teman bisa memberikan solusi ya, atau langkah antisipasinya saja. Jadi kaitannya nanti misalkan ada kasus apa gitu, misalkan fraud tadi ya contohnya, nah teman-teman bisa tuh mengeksplor ya, mencari referensi kaitannya solusi-solusi apa sih yang bisa diberikan kalau ada kasus misalkan tadi ya cyber fraud gitu, atau mungkin yang lain. Nah, bisa gitu. Saya kira demikian ya untuk kelas kita hari ini. Mohon maaf jadi agak kelebihan tadi masuknya juga telat ya. Saya kemudian yang kelas A silakan untuk belajar aja sih kayaknya ya. Karena nanti yang kaitannya ini kan nanti kembali ya yang mengoreksi juga ini dosen pengampu masing-masing. Takutnya saya juga karena di Bu Anita tadi tidak ada pesan ini teman-teman, tidak ada pesan gimana-gimana ya. Jadi mungkin ini untuk yang kelas E saja. Kalau yang kelas A silakan kalau untuk latihan bisa ini mencari kasus gitu. Nanti untuk bisa dicari solusinya. Nanti untuk kelas E bisa cek ya di leads ya. Tadi belum saya letakkan di leads-nya. Oke, mungkin dari teman-teman ada yang ditanyakan. Mohon maaf ya. Saya udah buka belum di kalian? Mohon maaf ya. Di ininya sama nggak? Kayaknya belum deh. Saya ngejelasin tapi ini ya. Silahkan teman-teman ini ya. Soalnya ini ya. Nanti bisa dicari ya. Tadi kalau nggak salah masih slide yang teori ya. Nah, ini ya untuk berita atau video atau mungkin pengalaman pribadi nggak apa-apa. Nah, nanti silahkan berikan langkah antisipasi atau solusinya. Oke, saya kira demikian ya untuk kelas kita hari ini. Mungkin agak sedikit ngantuk ya, karena etika profesi itu biasanya kayak gitu ya. Kelasnya teoretikal, terlalu ini ya mungkin. Makanya saya biasanya ini sih pengen saya gabungin sama contoh-contoh yang teman-teman temui gitu. Jadi biasanya nggak apa-apa sih teman-teman cerita itu. Tuh, saya kira demikian ya untuk kelas kita hari ini. Ada yang ditanyakan tidak untuk materinya? Nanti untuk tugasnya saya share di ini ya. Buat latihan aja sih teman-teman. Buat evaluasi juga ya. Bentar ya. Dari teman-teman mungkin ada pertanyaan? Tidak ada? Oke. Saya kira demikian ya kelas kita hari ini. Mohon maaf sekali kalau dalam penyampaian saya banyak kekurangan ya. Kita bahasnya tadi mungkin kebanyakan dari saya ya. Jadi teman-teman nggak banyak sharing. Sebenarnya saya pengen teman-teman juga ikut sharing ya. Jadi biar nggak bosen gitu ya. Jadi demikian untuk kelas kita hari ini. Kalau tidak ada pertanyaan, saya kira cukup ya.
Selamat mempersiapkan untuk UTS-nya ya. Semoga tidak ada masalah ya nanti UTS-nya. Jadi bisa mengerjakan dengan optimal, hasilnya juga optimal ya. Nanti silahkan yang teman-teman penugasannya seperti biasa yang untuk kelas E minggu depan gitu nggak apa-apa. Nanti kelompoknya berempat-empat aja nggak apa-apa. Kan kita ada 42 ya. Untuk kelas A buat latihan aja sih. Nggak usah dikumpulin ya. Kalau yang kelas E mungkin ya. Saya kira demikian ya untuk kelas kita hari ini. Mohon maaf ya jadi ngelantur banyak sih ya. Tadi masuknya saya juga telat. Saya kira demikian ya untuk kelas kita. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat ya semuanya ya. Selamat ujian ya. Nah, oke. Silahkan kalau mau live, saya tutup kelasnya ya. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih Ya. banyak Ibu. Terima kasih banyak Ibu. Ya, silahkan kalau mau live. Saya stop.